segar, menyehatkan, dan biasanya rutin disantap bagi mereka yang tengah menjaga pola makan. Ini dia, salad, yang merupakan jenis makanan yang terdiri dari campuran sayur-sayuran segar dan bahan-bahan makanan siap santap. Salad berasal dari istilah Eropa yang dalam bahasa Belanda disebut salade dan dalam bahasa Inggris dieja salad. Salad biasanya dihidangkan bersama dressing atau saus. Namun dalam perkembangannya, salad kini disajikan dengan komposisi yang unik, yakni ditambahkan ikan, telur, daging merah, dan unggas. Kini salad yang populer tak melulu datang dari benua Eropa. Indonesia juga memiliki salad tradisional yang kini telah diakui dunia, bahkan masuk dalam jajaran salad terbaik di planet ini berdasarkan situs kuliner Tes Atlas. Yang pertama ada gado-gado yang menduduki peringkat ke-10 sebagai salad paling enak di muka bumi ini. Gado-gado dikenal sebagai makanan khas Jakarta berisi sayuran yang direbus, irisan kentang, telur, dan tahu, serta ditaburi bawang goreng dan kerupuk. Sayur ini ditambahkan saus kacang tanah yang telah dihaluskan dan diaduk merata. Gado-gado bisa dimakan dengan nasi dan juga lontong dan kerap disantap sebagai makan siang. Kemudian ada pecel di peringkat ke-22. Pecel biasanya terbuat dari rebusan sayuran berupa bayam, toge, kacang panjang, kemangi, hingga daun turi. Beragam sayuran tersebut disiram bumbu sambal kacang. Sambal pecel terbuat dari kacang tanah dan cabai rawit yang dicampur dengan daun jeruk purut, bawang, asam jawa, merica, dan garam. Pecel juga biasa dihidangkan dengan nasi dan rempeyek. Salad tradisional ini populer terutama di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, pecel memiliki arti tumbuk atau dihancurkan. Makanan khas Jawa Timur, rujak cingur juga masuk dalam daftar salad terbaik dunia peringkat ke-29. Makanan khas Jawa Timur ini terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, kerai, bengkuang, mangga muda, nanas, kedondong, dan ditambahkan lontong, tahu, dan tempe. Rujak cingur juga biasanya ditambah sayuran seperti kecambah, kangkung, dan kacang panjang. Dan yang paling wajib adalah irisan cingur atau moncong sapi yang telah dimasak. Semua bahan-bahan ini kemudian diberi bumbu petis untuk menambah selera. Makanan khas Jawa Barat, karedok, juga jadi salah satu salad terbaik di dunia, menduduki peringkat ke-34. Karedok dibuat dari bahan sayur-sayuran mentah seperti mentimun, toge, kol, kacang panjang, ubi, kemangi, terong, dan lenca. Sedangkan sausnya juga bumbu kacang yang terbuat dari kacang tanah, cabai merah, bawang putih, kencur, air asam, gula kaung, dan terasi. Karedok biasanya jadi makanan pelengkap sehari-hari warga Sunda. Nah, itu tadi salad tradisional Indonesia yang diakui sebagai makanan terbaik dunia. Bukan hanya lezat, salad-salad tradisional ini juga dapat dijadikan menu sehat atau diet. Selain itu, menyantapnya sekaligus melestarikan warisan kuliner tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya kita harus jeda sejenak, saudara. Ada informasi soal aksi menjaga lingkungan demi masa depan bangsa dilakukan oleh para siswa sekolah dasar dengan belajar mengolah sampah organik. Selengkapnya di Sapa Indonesia Siang Spesial Kemerdekaan. Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hey, ada madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday.
kemerdekaan. Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras. Negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas. Melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata. Gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Gudang garam. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id. Daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siap setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. ingat Mama. Ingat tempra. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang Spesial Kemerdekaan, Saudara. Untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan, puluhan pelajar sekolah dasar di Sumeneb, Jawa Timur berbagi kebutuhan bahan pokok dan aksesori bernuansa merah putih. Aksi berbagi ini dimaksudkan untuk memupuk jiwa patriotisme dalam diri para pelajar sejak dini. Peringatan kemerdekaan ke-77 Indonesia di Sekolah Dasar Sang Timur di Desa Pabian, Kecamatan Kota, Sumeneb, Jawa Timur, penuh kegembiraan. Para siswa antusias menghias paket-paket aneka kebutuhan dengan aksesori bernuansa merah putih. Sebelum aksi berbagi, para siswa melakukan penghormatan pada bendera merah putih di halaman sekolah. Momen Hari Kemerdekaan dimanfaatkan para siswa untuk membagikan paket kebutuhan dengan aksesori merah putih. Paket kebutuhan itu berisi beras, sikat gigi, mie instan, dan bendera merah putih ukuran kecil. Paket-paket merupakan hasil sumbangan para siswa menyisihkan uang saku dan dibagikan kepada para pengguna jalan, mulai dari pengendara roda 2, pejalan kaki, hingga pengemudi beca. Kemarin guru kami menyuruh kami untuk membuat bingkisan, lalu pada saat hari H kami membagikannya kepada warga sekitar dan pengguna jalan. Emang ini untuk apa sih? Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sangat mendidik ya menurut kami. Untuk persatuan, untuk kepribadian dan akhlak mereka juga. Harapan kami anak-anak ini tumbuh dengan benar, sesuai dengan kepribadian dari visi dan misi Sang Timur,
saling berbagi, mencintai dengan penuh kasih sayang terhadap semua sesama, tidak membedakan baik dari suku, ras, dan agamanya ya. Aksi berbagi di momen kemerdekaan Indonesia ini diharapkan menumbuhkan semangat patriotisme sejak dini kepada anak-anak melalui tindakan gotong royong dan peduli pada orang-orang di sekitar. Nur Kalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk mencintai tanah air. Satu di antaranya dengan menjaga lingkungan demi masa depan bangsa. Seperti aksi cinta tanah air yang dilakukan oleh para siswa di Sekolah Dasar di Cianjur, Jawa Barat. Mereka belajar mengolah sampah organik dan mengubahnya menjadi cairan pembersih yang bermanfaat. Sambut Hari Kemerdekaan dengan aksi kecil tetapi berguna bagi masa depan bangsa, yakni dengan belajar mengolah sampah organik yang dilakukan oleh para siswa di Sekolah Dasar Negeri Sukatani di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di usia yang masih belia, mereka diberi pengetahuan mengenai pentingnya mengolah sampah organik, seperti sisa sayur dan buah yang harus mereka kumpulkan dari rumah masing-masing. Kemudian, sampah organik ini diubah menjadi cairan pembersih yang bermanfaat. Ekoenzim itu adalah cairan yang sangat berguna untuk membersihkan kaca, mengepel lantai, dan membasmi serangga. Dan banyak lainnya kegunaan ekoenzim. Terbuatnya dari apa? Terbuatnya yaitu dari sisa sayuran dan sisa kulit buah. Gerakan peduli lingkungan yang diterapkan pihak sekolah ternyata berdampak positif bagi anak-anak memilih dan memilah sampah baik organik maupun non-organik, serta menjaga kebersihan lingkungan jadi gaya hidup sehari-hari para siswa. Dan Sukatani berkomitmen untuk ikut terlibat mengambil peran dalam penyelamatan lingkungan, dan kebetulan di kelas 4 ada materi pelestarian lingkungan. Jadi ini anak-anak sedang mengerjakan program proyek berbasis lingkungan dengan mengangkat isu-isu lingkungan. Sebagai catatan, sampah organik yang tidak terkelola bisa menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi media perkembangbiakan hewan pengerat. Dampak buruknya tentunya bisa menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, penguraian sisa organik juga menyebabkan produksi asam yang bisa meresap ke dalam lapisan tanah. Sehingga nantinya zat asam ini akan mengotori air tanah. Padahal akses sumber air bersih merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Dan dari aksi cinta tanah air ini, diharapkan siswa juga menerapkan hal yang sama di rumah masing-masing dan bisa memengaruhi lingkungannya agar berbuat kebaikan yang sama. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Gedung Juang 45 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kondisinya sangat memprihatinkan. Selain kumuh dan kotor, kondisi plafon atap bangunan gedung bersejarah itu rusak akibat termakan usia. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda untuk Anda. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh.
Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amyl metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Gedung Juang 45 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kondisinya sangat memprihatinkan. Selain kumuh dan kotor, kondisi plafon atap bangunan gedung yang pernah menjadi kantor veteran dan purnawirawan TNI Polri itu rusak akibat termakan usia. Kondisi bangunan Gedung Juang 45 ini tak terawat dan sejumlah plafon dalam ruangan itu juga rusak parah. Salah seorang warga yang juga anak dari veteran menyebut bahwa Gedung Juang 45 ini sudah lama terbengkalai sehingga semakin rusak. Tidak ada kegiatan apapun di gedung ini untuk peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia karena gedung ini untuk sementara ditutup. Situasi dan kondisi bangunan sudah hampir berapa ya? 40% atau 50% ini sudah hancur atau rusak. Banyak pian atau plafon yang jebol, juga genteng-genteng yang bocor. Jadi kalau hujan itu banyak yang basah lah, banjir itu. Dan saudara, usai Sapa Siang Spesial Kemerdekaan, Anda akan menyaksikan program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka, di mana situasi memang terus membaik, saudara, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Usai sudah Sapa Indonesia Siang Spesial Kemerdekaan hari ini, besok Sapa Indonesia Siang masih akan kembali di jam yang sama. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.
77 tahun Indonesia merdeka. Tahun ini adalah momen yang sangat penting bagi Indonesia. Seiring dengan kepemimpinannya di Forum Kerjasama Ekonomi Utama Dunia G20. Inggris mendukung penuh kepemimpinan Indonesia di forum ini. Atas nama pemerintah Inggris, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Angkatan Udara di bawah biru langit Ibu Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam soal warna bangsa, merdeka. "77 tahun sudah Indonesia merdeka dan tahun ini menjadi momen kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat setelah terdampak pandemi COVID-19. Dalam program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka akan berbagi kemeriahan ulang tahun Indonesia tidak hanya dari pelosok negeri tapi juga hingga di daerah Kongo. Bersama saya Yasir Neneama, inilah program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan kekuasaan berbagai menyuarakan antara sama jalan tempo yang kita sebenarnya dalam masa 1945 atas nama bangsa Indonesia bersama mereka merdeka. Saudara, salah satu yang membuat semarak perayaan ulang tahun ke-77 di Istana Merdeka siang tadi adalah kehadiran penyanyi cilik Farel Prayoga. Ya, anak kelas 6 SD ini pun sukses membuat presiden hingga ibu negara berjoget Banyuwangian. Kita simak kembali kemeriahannya berikut ini. Hadirin sekalian, terimalah persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Ada yang berbeda dalam upacara peringatan ulang tahun ke-77 di Istana Negara kali ini. Ya, pelajar berusia 12 tahun ini menjadi pengisi acara setelah pengibaran bendera merah putih.
Presiden Joko Widodo dan seluruh tamu undangan pun akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak bergoyang. Joko Tingkir. Izin Pak sekali lagi nggih. Sayangnya, lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet batal dibawakan Pharrell di istana. Padahal, lagu ini menjadi salah satu lagu yang disukai banyak masyarakat. Saya yakin Anda juga termasuk salah satu yang juga ikut bergoyang, termasuk saya dan juga rekan-rekan tadi yang ikut menyaksikan saat Pharrell Prayoga bernyanyi. Seru banget ya. Dan berbicara soal Pharrell Prayoga, saudara, kini ia semakin jadi bahan perbincangan usai tampil di istana. Saat gladi resik, penyanyi cilik ini pun yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur ini sempat ditemani langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pharrell Prayoga datang ke istana pada 16 Agustus kemarin. Ia diminta untuk bernyanyi usai upacara bendera. Diunggah di akun Instagram Presiden Joko Widodo, Pharrell pun sempat melakukan gladi resik untuk mempersiapkan diri. Dengan semangat, ia berlatih ditemani langsung oleh Presiden Jokowi. Begini pesan Presiden untuk Pharrell. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya? Siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya, ya? Ya, udah, pesan Pak Jokowi itu aja. Siap. Dalam gladi resik, Pharrell sebelumnya sudah menyiapkan 2 lagu untuk dinyanyikan. Satu lagu selain Ojo Dibandingke, Pharrell sudah menyiapkan lagu kedua, yakni Joko Tingkir. Namun, lagu kedua ini batal dinyanyikan. Kalau sudah besar mau jadi apa kamu, Pharrell? Punya cita-cita apa? Penyanyi sukses. Penyanyi sukses, Pak, cita-citanya. Ingat pesan Pak Presiden, jangan sampai lepas sekolah. Tampil saat Hari Kemerdekaan, Pharrell Prayoga berhasil menggoyang istana dengan lagu yang dinyanyikan. Kemeriahan berlangsung hingga para peserta upacara ikut berjoget bersama. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini usai pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Halo, selamat siang Friska. Merdeka. Nah, usai pelaksanaan pengibaran bendera di Istana Merdeka, apakah masih ada rangkaian acara perayaan yang digelar di sana, Friska? Merdeka Yasir, setelah
selesai tadi upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pagi hari, istirahat dulu sejenak. Tadi sudah ada acara yang hikmatnya, ditambah sudah goyang bareng Farel Prayoga. Sekarang rehat dulu untuk mempersiapkan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Meskipun rangkaian acara baru dimulai nanti pukul 15.20 seperti tadi diawali dengan rangkaian kesenian, tapi tak berbeda karena warga ini sejak tadi sudah mengantre. Kenapa mengantre? Karena ini jadi momen pertama kalinya setelah pandemi melanda. 2 tahun lewat 5 bulan tepatnya, akhirnya sekarang warga yang sudah absen datang ke istana bisa berbondong-bondong ke sini dengan mendaftarkan diri. Meskipun dengan syarat harus punya tes negatif COVID-19. Tapi setidaknya saya merasakan dari pagi tadi, bahkan Yasir, dari pukul 6 pagi terlihat semuanya bersemangat walau harus mengantri. Di sini sudah penuh, harus nunggu dulu di luar pagar, bergantian masuk ke dalam tapi tidak mengurangi semangatnya. Termasuk yang ada di sebelah saya. Ada namanya Mas Sandi Alfian, salah satu warganya. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore. Ya. Dari jam berapa di sini? Jam 2 dan dari jam 2 tepat ya sudah bisa masuk ke sini. Dapat undangannya gimana ceritanya? Jadi kita ada informasi dari WhatsApp, dari internet bahwa kita sebagai warga masyarakat umum bisa mendaftar via online. Terus kita coba untuk masuk daftar, ya penuh perjuangan karena mungkin overload ya, berapa waktu juga susah masuknya. Coba 2-3 hari akhirnya masuk, alhamdulillah. Terus dapetnya tanggal berapa waktu itu? Pertama ada beberapa proses setelah kita daftar, di email konfirmasi, setelah itu sekitar tanggal 14 baru ada email lagi, ya bersyukurlah bisa mendapat kesempatan lagi sini. Baru 3 hari kemarin dong ya? Betul. Jadi saya juga kebetulan baru saya sempatkan, lagi kerja di luar kota, saya sempatkan balik kemarin, langsung antigen, langsung hari ini ke sini. Mas dari mana asalnya? Saya kalau aslinya dari Banyuwangi, Jawa Timur, sama kayak Farel dari pagi. Oke, Farel ya, tapi nggak datang pagi ya, karena udah hafal juga lagu-lagunya Farel. Mau nyanyi juga nanti mungkin? Enggak. Mungkin Farel udah nyanyi, saya cuma cukup selfie aja. Kalau sekarang, ini tuh pertama kali datang ke istana, atau sudah pernah ikut upacara di sini? Alhamdulillah pernah berapa kali, ada yang kadang pagi, kadang sore, cuma yang ini memang kita harus daftar yang sekarang. Jadi memang langganan ke sini, gerak cepat ya buat dapat undangan ke istana. Iya. Ya namanya apa ya, kalau udah hasrat kita sebagai warga negara tentunya siapa sih yang paling tidak menginjak ke istana kita bersama sebetulnya. Kenapa tadi? Kenapa ingin datang ke sini padahal proses dapat undangannya nggak mudah? Berarti terakhir itu tahun 2019 ya, sebelum pandemi? Iya betul sekali Mbak. Ya apa ya, kalau udah jiwa kita merasa kehadiran kita mungkin bisa melihat proses bangsa ini semakin dengan keadaan setelah COVID, kita melihat ada perasaan rindu untuk kesini lagi, melihat kembali seperti dulu. Apa yang beda dari suasana sebelum pandemi sama sekarang Mas bisa lihat lagi Istana Merdeka? Ya tentu kalau 2 tahun kita belum mendapat kesempatan sini. Kalau sekarang sepertinya semakin ketat. Pasti iya, karena sekarang kan sudah booster, harus antigen. Cuman kemeriahannya, passionnya melihat masyarakat datang kembali di sini, melihat prosesnya itu semakin membangkitkan keyakinan bahwa bangsa ini bisa bangkit. Nah soal ini suasana di istana, mungkin tidak semua penonton Kompas TV juga pernah ke sini gitu. Mas bisa ceritain gimana sih suasananya? Pernah ikut juga pengibaran bendera berarti ya, dengan penurunan itu apa sih yang ditunggu-tunggu momennya? Ya. Kalau pengibaran biasanya momen-momen detik-detik proklamasi itu sangat hikmat ya. Apalagi kita nonton di televisi ataupun di tempat-tempat upacara yang lain, tentunya di sini berbeda. Ada momen-momen dentuman meriah, pembacaan di mana pemimpin bangsa ini ada di depan kita, itu yang membedakan. Sedangkan kalau penurunan, kita merasa seperti long relief bahwa proses hari ini, kemerdekaan hari ini bisa prosesinya paling tidak selesai dengan sangat santai, rileks dan nyaman gitu Mbak. Kesini sendirian Mas? Iya tahun ini sendiri karena memang dulu pernah bawa keluarga, anak, istri, cuman sekarang kan undangannya 1 orang 1 Mbak. Harapannya apa sih Mas bisa datang lagi ke sini? Juga setelah, ini kan seremoni ya kalau hari ini, tapi setelah ini apa sih yang diharapkan? Sesuai dengan tema sebetulnya, bahwa kita bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia sih Mbak. Terima kasih banyak Mas Andi. Harus antre ya, mumpung masih bisa dapat tempat yang bagus. Mungkin tadi spotnya untuk menonton di dalam. Semoga berlangsung hikmat dan semoga berkesan juga hari ini. Terima kasih Mas Andi atas waktunya di Kompas TV. Itu tadi salah satu warga yang berbondong-bondong ke Istana Merdeka. Jadi kalau bicara jumlah undangan, tadi pagi ada sekitar 4.000 undangan yang menonton langsung upacara pengibaran Sang Merah Putih. Untuk upacara penurunan, pesertanya pun kurang lebih sama, 4.000, baik itu warga maupun para pihak yang diundang oleh pihak istana. Tapi yang jelas, seperti yang saya katakan tadi, ini suasananya hangat sekali. Dan kalau bicara memang pembagian acaranya, ada di awal itu adalah suasana yang lebih ramai, penuh dengan kesenian dari berbagai daerah di tanah air, ada nyanyian, ada tarian, aubade dan sebagainya. Tapi ada prosesi yang hikmat. Itu kalau tadi pagi di detik-detik pengibaran bendera Sang Merah Putih dan juga peringatan detik-detik proklamasi, di sore hari yang ditunggu adalah upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, kurang lebih pukul 4:30 sore dimulai rangkaiannya. Kalau bicara apa yang berkesan sejak tadi, misalnya saat pengibaran Sang Merah Putih, terasa sekali kehikmatan dan juga perjuangan pasukan tim Pancasila tangguh untuk mengibarkan Sang Merah Putih dengan latihan panjang di bawah binaan BPIP. Mereka adalah 68 putra-putri terbaik bangsa yang mengikuti seleksi dari seluruh daerah sampai akhirnya dipilih untuk mengibarkan Sang Merah Putih. Yang ditunggu adalah nanti siapa yang menurunkan Sang Merah Putih di upacara penurunan bendera, dan juga kita akan ikuti acara ini berlangsung dengan hikmat, masih diikuti Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara, lalu Ibu Negara Irina Joko Widodo, lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Ibu Wuri Ma'ruf Amin, serta undangan lainnya, dan tentunya warga yang tak sabar melihat langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih masih dalam hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan tema besar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk menghadapi pandemi. Dari Istana Merdeka, saya kembalikan ke Anda Yasir di studio. Tentu saja kita menantikan ya bersama seperti apa rangkaian penurunan bendera yang nantinya akan dilaksanakan di Istana Merdeka. Terima kasih Friska Clarissa atas informasinya. Dan saudara, selepas jeda kami hadirkan informasi terkait dengan bendera merah putih berkibar di ketinggian 30.000 kaki. Informasinya usai jeda hanya di program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Gagal. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Kayak di resto. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Seri kandung Big Pack.
buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amyl metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Seru ya kalau kita lihat berbagai perlombaan yang dilakukan di hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, sebelum saya mengajak Anda untuk memantau langsung seperti apa kemeriahan saat beraneka ragam lomba diadakan, saya ajak dulu nih Anda untuk menyimak informasi terkait dengan peringati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan di dalam pesawat oleh pramugari di ketinggian 30.000 kaki. Nah, bersama dengan para penumpang pesawat, saudara, pramugari membentangkan bendera merah putih untuk turut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan antusias, para penumpang pun menyanyikan lagu kebangsaan dan juga lagu kemerdekaan. Pesawat ini terbang dengan rute Jakarta-Pontianak. Sangat luar biasa. Pertama kali dalam penerbangan kami mengibarkan bendera di atas awan-awan di dalam pesawat. Sungguh luar biasa. Sebagai awak kabin, ini adalah pengalaman pertama saya sejujurnya, dan juga saya melihat dari para penumpang sangat antusias untuk mengikuti acara yang pada hari ini kita laksanakan di atas ketinggian 30.000 kaki. Saudara, sejumlah pengendara mengheningkan cipta di jalan saat detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia pada Rabu pagi. Di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan misalnya, sejumlah pengendara berhenti dan mengheningkan cipta. Tidak hanya di Bundaran Senayan, di kawasan Semanggi, suara sirene dari mobil patroli kepolisian pun menandai peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Selama 3 menit, sejumlah pengendara ini pun berhenti untuk mendoakan para pahlawan. Sekitar pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, ratusan pengguna jalan di Jalan Raya Pahlawan 1000 Serpong, Kota Tangerang Selatan juga berhenti selama 3 menit, saudara. Aksi berhenti sejenak ini untuk mengheningkan cipta disuruhkan guna memperingati jasa para pahlawan. Di Tangerang, saudara, pembacaan detik-detik proklamasi digelar dengan menutup 4 penjuru jalan. Kami setiap tanggal 17 Agustus untuk menghormati para arwah pahlawan yang sudah mendahului kita. Demikian. Hari kemerdekaan tak lengkap rasanya jika tidak ada lomba di hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Seperti apa?
kemeriahan lomba ini, kita ajak Anda untuk menyimaknya informasi terkininya. Bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada dari Medan, ada Stefani Pandia di sana, dan juga ada Fia Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Wah, kalau kita lihat nih di belakang mereka ini sudah seru sekali nih dalam melakukan berbagai lomba. Saya ke Stefani Pandia terlebih dahulu di Medan, Sumatera Utara. Seperti apa, Stefani, kemeriahan aneka lomba yang diadakan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini? Ya, Yasir dan juga saudara, tentu saja untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terutama tahun ini yang ke-77 ada banyak perlombaan seperti itu yang dilaksanakan, salah satunya di tempat saya berada sekarang ini di wilayah Kampung Aur di bantaran Sungai Deli. Ini Anda bisa saksikan sendiri di belakang saya ini ramai walaupun sudah mulai berkurang ya masyarakatnya karena lombanya sudah mau selesai, Yasir ya. Namun di sini tadi kami sempat menyaksikan ada banyak sekali lomba yang dilakukan oleh warga Kampung Aur yang juga diselenggarakan oleh panitia setempat. Nah, uniknya Yasir, di Kampung Aur tempat saya berada sekarang ini ada kegiatan yang unik yang setiap tahunnya dilakukan oleh warga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Yasir, untuk mengetahui informasi lengkapnya, saya langsung saja bertanya kepada salah satu panitia yang ada di sini. Bapak, permisi Pak. Permisi Pak. Pak, dengan Bapak siapa? Zulpan, Bu. Oh, Pak Zulpan, ini boleh diinformasikan, ini Bapak selaku apa Pak di sini? Pembinanya. Pembina ya? Pak, untuk perlombaan di tahun ini, warga Kampung Aur ada lomba apa aja sih Pak, boleh dijelaskan? Banyak lomba kita buat. Ya, panjat pinang di sungai, itu lari goni, bawa guli dalam sendok, minum botol, makan kerupuk. Mungkin nanti malam juga ada bola keranjang. Bola keranjang ya Pak, berarti ini setiap tahunnya apakah kegiatan ini rutin dilakukan oleh warga sekitar atau bagaimana Pak? Memang sudah agenda sanggar, agenda tahunan lah setiap tahunnya. Cuma 3 tahun sebelum ini ya kita vakum karena Covid. Nah ini udah mulai kita aktifkan kembali. Baru ini kita mulai kembali. Pak, ini kan saya mendengar ya bahwa di Kampung Aur ini ada tradisi yang unik setiap tahunnya, yaitu pengibaran bendera di bantaran sungai. Itu maksudnya bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Itu sejarah dulu. Itu dari perjuangan kita, ya kan, menunjukkan bahwasanya inilah pahlawan dulu, memperjuangkan kemerdekaan tadi. Nah kita coba berjuang di sungai itu, membuat upacara di sungai dengan menantang arus. Berarti upacaranya pengibar benderanya berada di dalam sungai seperti itu ya Pak? Pengibar bendera di atas, pimpinan upacara di sini dan peserta upacara. Untuk hari ini tadi dalam memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77 hari ini dilaksanakan juga Pak tadi pengibaran benderanya? Ya di sungai. Kami mulai pukul 10 dan kebetulan kami juga udah janji sama anggota DPR yang menjadi pembina upacaranya. Jam 10 kita laksanakan. Ini tadi kan Bapak sempat menyebutkan juga bahwa ini sempat vakum beberapa tahun karena kita masih pandemi ya Pak ya. Nah, ini mungkin tahun pertama lagi diadakan seramai ini ya Pak. Bagaimana antusiasme masyarakat warga Kampung Aur Pak? Kalau antusias warga Kampung Aur ya tetap semangat semarak gitu. Walaupun 3 tahun yang lalu kita nggak bisa berbuat, tapi kita buat laksanakan juga itu. Walaupun upacara hanya di lapangan. Perlombaan kita tetap adakan. Nah, walaupun hanya sekedar, tapi ini hari kita semarakkan lagi untuk melanjutkan agenda tahun kita yang lalu. Baik, Pak, ini kan kita sedang Hari Kemerdekaan ya hari ini ya Pak ya, kita menyelenggarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pesan Bapak untuk masyarakat terutama di Kota Medan dan Kampung Aur apa Pak? Ya pesan saya ya untuk meriahkan Hari Kemerdekaan ini ya, mari kita sama berjuang, ya berjuang untuk masyarakat. Yaitu berjuang dalam segi apapun untuk melindungi masyarakat. Pak Zul, terima kasih atas waktunya. Yasir, itu tadi ini memang ada banyak sekali kegiatan yang sering dilakukan rutinitas seperti itu diselenggarakan oleh panitia untuk tim di Kampung Aur di wilayah bantaran Sungai Deli. Ini jika kita saksikan Kampung Aur ini merupakan warga yang tinggal di bantaran Sungai Deli sehingga tadi kegiatan unik yang setiap tahun dilaksanakan oleh warga kampung sekitar yaitu pengibaran bendera di sungai seperti itu. Yasir, saya kembalikan ke Anda di studio. Seru dan meriah sekali ya. Nah, laporan dari Stefani Pandia di Kota Medan dan nampaknya hal yang sama juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kita tanyakan kepada Fia Irmar, betul begitu? Ada kemeriahan yang luar biasa dalam perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia ini, Fia Irmar?
Ya betul sekali ya, Sir dan juga saudara. Memang kita tidak bisa pungkiri ya, selama 2 tahun ini kita tidak bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara meriah. Dan akhirnya pada tahun ini seluruh lapisan masyarakat bisa merayakan secara meriah. Kalau di Surabaya, Jawa Timur sendiri, kemeriahan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah terasa sejak tadi pagi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan diawali oleh upacara bendera untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian berlanjut hingga sore hari ini. Seperti yang terlihat di Kampung Jogoloyo RW 3 di Surabaya, Jawa Timur, di mana pada sore hari ini ada pawai karnaval yang diselenggarakan oleh warga RW 3. Nah, kalau kita lihat pada sore hari ini begitu meriah sekali, begitu antusias sekali, dan juga saudara, baik itu masyarakat atau warga yang datang berbondong-bondong untuk melihat, kemudian juga dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pawai karnaval ini. Mereka tampak semangat sekali mengikutinya. Dan memang baru saja seluruh peserta pawai karnaval sudah berangkat untuk mengitari jalan-jalan sekitar kampung, kemudian akan berakhir di tempat saya melaporkan pada sore hari ini. Nah, menariknya, yang sudah juga saudara, bahwa pawai karnaval di Kampung Jogoloyo RW 3 ini tidak hanya sekedar pawai karnaval saja kemudian selesai, tapi juga dilombakan antar RT. Ada sekitar 7 RT yang ikut berpartisipasi dalam pawai karnaval pada sore hari ini. Tentunya sudah disiapkan hadiah-hadiah yang menarik oleh pihak panitia. Nah, selain pawai karnaval yang sedang juga saudara, nantinya juga akan ada pertunjukan jaranan yang juga dipersembahkan langsung oleh warga sekitar. Nah, tentu saja mereka begitu antusias. Bahkan tadi juga saya melihat ada berbagai macam kostum yang dikenakan oleh warga di sini, mulai dari pakaian adat, kemudian juga ada banyak sekali warga yang memakai kostum dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang, bahkan anak-anak kecil pun juga menggunakan pakaian adat serta kostum-kostum yang dibuat atau terbuat dari bahan daur ulang. Ya, Sir. Seru sekali, terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar atas informasinya dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Stefani Vandia dari Medan, Sumatera Utara. Dan saudara, perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia juga dirayakan oleh pasukan kontingen Garuda Perdamaian PBB Satgas Kizi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Seperti apa ceritanya? Kami hadirkan wawancaranya usai jeda hanya di program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka. Bayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Baru, stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan Double Active Agents Amyl Metacresol dan Dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Pesta Rakyat Simpedas kembali hadir di Kota Semarang. Mulai dari tanggal 19 hingga 21 Agustus di Stadion Diponegoro, dimeriahkan oleh Slang, Nela Karisma, Niji, dan Tasya Rosmala. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Kami ajak Anda untuk melihat kondisi terkini di Istana Merdeka jelang upacara penurunan bendera. Tampak sejumlah tamu undangan telah memenuhi kursi yang telah disediakan karena sebelum upacara penurunan bendera akan ada sejumlah rangkaian acara seperti parade seni dan juga kirab budaya yang nantinya akan digelar. Tidak jauh berbeda dengan upacara kenaikan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Pada upacara penurunan bendera nanti juga akan meriah, hikmat, dan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Joko Widodo juga akan hadir dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini, saudara. Saudara, menjaga perdamaian dilakukan oleh kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 hingga sekarang. Pasukan ini berisi personel-personel terpilih dari berbagai kesatuan di TNI. Kontingen Garuda dikenal dengan singkatan KONGA. Sejak 1957 hingga saat ini, pasukan Garuda telah dikirim ke berbagai negara di dunia. Indonesia mengirim kontingen Garuda 1 atau KONGA 1 pertama kalinya ke Mesir dan Israel sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian PBB. Lalu, kemana saja Indonesia sudah mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia? KONGA 1 pada 8 Januari 1957 dikirim ke Mesir berkekuatan 559 pasukan. Masa tugasnya berakhir pada 29 September 1957. KONGA 2 dikirim ke Kongo bertugas sejak September 1960 hingga Mei 1961. KONGA 4 pada 1973 dikirim ke Vietnam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran, menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang, serta mengawali pertukaran tawanan perang dalam Perang Vietnam. KONGA 6 bertugas di Timur Tengah pada tahun 1973. KONGA 8 dikirim ke Timur Tengah dalam rangka misi perdamaian PBB pada Oktober 1973. KONGA 10 dikirim ke Namibia pada 1989. KONGA 11 bertugas selama 5 periode ke Irak, Kuwait sejak 1992 hingga 1995. KONGA 13 dikirim ke Somalia pada 1992. KONGA 14 bertugas di Bosnia. KONGA 15 dikirim ke Georgia pada 1994. Mengawasi perjanjian damai antara Georgia dan Abkhazia yang berupaya memecahkan diri. Misi ini berakhir pada 2009. KONGA 17 bertugas di Filipina sejak 17 Juni hingga 28 Desember 1994.
Konga 20 dibagi ke dalam 4 kelompok yang bertugas di Kongo sejak 2003 hingga 2006. Dan kini, Konga 20S berangkat pada Maret dan April 2022 untuk menjaga perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita dengarkan bagaimana cerita dari pasukan Garuda yang saat ini bertugas menjaga perdamaian Republik Demokratik Kongo. Sudah bergabung bersama kami Letkol Korps Zeni atau CZI Bambang Santoso selaku Komandan Pasukan Kontingen Garuda Perdamaian PBB Satgas Kizi Monusco di Republik Demokratik Kongo. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Bambang. Merdeka. Selamat sore. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Afrika. Garuda. Bisa diceritakan seperti apa situasi di sana, terutama dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Bambang? Terima kasih, Mas. Pertama-tama, kami dari Tanah Afrika, Kizi Monusco 20S, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-77. Untuk situasi di sini, di Afrika, masih banyak terdapat konflik. Kami melakukan tugas di sini sesuai dengan mandat PBB adalah melaksanakan perlindungan terhadap warga sipil, termasuk juga kami Satuan Zeni melaksanakan tugas konstruksi, baik konstruksi vertikal maupun konstruksi horizontal, melaksanakan pembangunan untuk masyarakat di daerah Kongo Afrika ini. Untuk yang kami lakukan, sama seperti halnya di Indonesia, kami melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan sudah tentu kami melaksanakan lomba-lomba untuk selalu mengingat kemerdekaan Republik Indonesia bersama prajurit, dengan kontingen lain juga beserta masyarakat lokal yang ada di sini. Itu yang dilakukan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kemudian kalau dari kontingen Garuda yang dikirim ke Republik Demokratik Kongo sendiri, merupakan pasukan kontingen yang keberapa dan berapa jumlah personil yang ada di sana, Pak Bambang? Untuk kontingen Garuda Monusco, ini merupakan kontingen yang ke-19. Yang ke-19 dengan jumlah personil 175 orang yang terdiri atau tergabung dari matra darat, laut, dan udara. Baik, dari berbagai elemen, dari berbagai matra yang tergabung dalam pasukan perdamaian yang ada di Kongo. Dan tentu saja yang ingin kita dengar, Pak Bambang, adalah cerita ataupun momen yang tidak bisa terlupakan saat bertugas di sana. Tapi usai jeda ya Pak Bambang ya. Kita jeda dulu, pemirsa. Usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Bambang langsung dari Kongo. Tetaplah bersama kami di Laporan Khusus 77 tahun Indonesia Merdeka. Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga.
Indomie, hidupkan inspirasimu. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Letkol CZI Bambang Santoso, Komandan Pasukan Kontingen Garuda Perdamaian PBB Satgas Gizi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Halo Pak Bambang. Halo Mas. Oke, Pak Bambang, tentu saja dalam menjalankan tugasnya untuk sebagai pasukan perdamaian PBB ini ada momen-momen yang tidak terlupakan. Bisa diceritakan kepada pemirsa Kompas TV? Terima kasih untuk momen-momen yang untuk bagi kami pasukan Satgas Gizi MONUSCO 20S yang bekerja di sini di Kongo menjaga perdamaian. Momen yang paling mengesankan bagi kami adalah ketika kami bisa merebut hati dan pikiran masyarakat Kongo yang berada di sini dengan kami melaksanakan pekerjaan membangun sarana prasarana mereka seperti jembatan ataupun jalan, sehingga kami pasukan TNI yang berada di sini bisa memiliki manfaat atau nilai guna, sehingga mereka memberikan kesan yang sangat baik dan termasuk menjaga kami selama kami bekerja berada di sini dari gangguan ancaman serangan-serangan milisi yang ada di sini, sehingga mereka merasa memiliki kami yang berada di sini dan kami bekerja bisa bermanfaat untuk mereka semuanya. Demikian Mas. Baik, memberikan manfaat untuk mereka yang ada di sana, tentu saja resikonya adalah salah satunya adalah bagaimana bisa berpisah dengan keluarga yang cukup lama. Sudah berapa lama Pak Bambang berpisah bersama dengan keluarga di tanah air, terutama istri dan juga anak? Hampir 6 bulan kami berada di sini berpisah dengan keluarga. Tentu rindu ya, ingin bertemu dengan istri dan juga anak, apalagi sedang bertugas saat ini. Apa yang ingin disampaikan untuk istri dan juga anak? Mungkin saat ini sedang menonton program khusus ini, Pak Bambang. Yang kami ingin sampaikan, pada umumnya dari Satgas Gizi yang berada di sini, seluruh anggota kami yang berada di sini, kami mohon doa restu, bisa diberikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan, serta kelancaran dalam mengemban tugas dan amanah ini sampai dengan selesai, sampai dengan kami kembali ke Indonesia lengkap dan berhasil. Demikian Mas. Baik, dan ada yang ingin menyapa Pak Bambang dari tanah air, silahkan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum Ayah. Pak Bambang. Selamat sore, Waalaikumsalam. Siapa nih suaranya ini Pak Bambang?
Alhamdulillah itu istri saya dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan ibu saya. Alhamdulillah. Telah bergabung bersama kami juga ya Ibu Bipal yang merupakan istri Komandan Bambang Santoso. Apa yang disampaikan Bu Bipal? Kami segenap istri prajurit yang berada di tanah air tidak pernah luput berdoa untuk keselamatan para suami kami dan seluruh prajurit yang tengah bertugas. Semoga semua mampu menjaga kesehatan, diperhatikan makannya, jangan lupa berdoa karena tiada daya dan upaya selain memohon kepadanya. Itu aja sih Mas. Ada yang ingin ditanyakan langsung Bu Bipal kepada sang suami tercinta di momen ulang tahun Republik Indonesia ini? Ayo sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Jaga kesehatan, jangan makan yang pedas-pedas, jangan minum kopi kalau perut kosong. Itu aja. Pak Bambang ingin bertanya balik atau ingin menyapa? Silahkan Pak Bambang. Selamat sore untuk istri saya, anak saya, dan ibu saya yang berada di Indonesia. Tolong sampaikan salam hormat saya untuk seluruh istri-istri prajurit yang ada di Indonesia, dan kami mohon doa restunya supaya kami bisa selalu diberikan keamanan dan keselamatan dan dapat bekerja dengan maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat di tanah Afrika ini. Amin. Amin. Bu Bipal, terakhir ada yang ingin disampaikan? Saling jaga, terutama di situasi yang kadang-kadang up and down. Keselamatan yang utama karena keluarga menanti. Itu aja. Keluarga menanti, kita semua menanti kontingen Garuda penjaga perdamaian ini yang sedang bertugas di Kongo ini agar bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan juga lengkap begitu. Amin. Ya Bu Bipal ya. Pak Bambang, terakhir apa yang ingin disampaikan? Yang terakhir kami ingin sampaikan, kami segenap Satgas Gizi MONUSCO mengucapkan kepada bangsa Indonesia selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kita semua bersama bisa pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. Dan kami mohon doa restunya agar kami bisa mengemban dan melaksanakan amanah tugas ini di tanah Afrika ini dengan baik, maksimal, dan kembali dengan aman dan selamat. Amin. Baik, merdeka. Ini satu kata untuk kita semua agar semangat kemerdekaan ini betul-betul bisa kita resapi dan bisa menjadi penguat juga untuk tim kontingen Garuda yang sedang melakukan penjagaan perdamaian di Kongo. Terima kasih Pak Bambang, Letkol CZI Bambang Santoso selaku Komandan Pasukan Kontingen Garuda Perdamaian PBB Satgas Gizi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo yang telah berbagi cerita dan juga inspirasi untuk kita semua dalam program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka, dan ada Bu Bipal yang juga tadi berbagi kisahnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Garuda. Dan saudara, kami hadirkan kembali bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka jelang upacara penurunan bendera yang sesaat lagi akan sama-sama kita saksikan. Ini adalah rangkaian acara defile dan juga rangkaian kirab budaya yang nantinya akan berlangsung sebelum upacara penurunan bendera ini akan digelar di Istana Merdeka, saudara. Dan memang sejumlah tamu undangan yang akan mengikuti acara peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, khususnya penurunan bendera di Istana Merdeka telah tiba, dan nantinya akan sama-sama kita saksikan seperti apa khidmat dan juga bagaimana suasana yang ceria, suasana yang sukaria berbalut kekhidmatan dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saat ini sedang berlangsung di sana adalah defile, ada serangkaian acara hiburan dari berbagai macam hiburan yang berasal dari berbagai pelosok tanah air hadir bersatu memberikan penampilan terbaik dalam defile maupun kirab budaya, pertunjukan seni untuk
peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Berada di garda terdepan demi kesehatan. Dan saudara, merah putih berkibar di 77 laut di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, di batas utara, selatan, barat, dan juga timur tanah air. Kami hadirkan informasinya usai jeda, hanya di program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Pesta Rakyat Simpedas kembali hadir di Kota Semarang. Mulai dari tanggal 19 hingga 21 Agustus di Stadion Diponegoro, dimeriahkan oleh Slang, Nela Karisma, Niji, dan Tasya Rosmala. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Di ulang tahun Indonesia kali ini, semoga Indonesia lebih berjaya dan juga semakin banyak anak-anak muda yang bisa menginspirasi lagi. SDM-nya semuanya makin maju, semakin kece. Untuk Indonesia yang ke-77 tahun, pasti jauh lebih baik, lebih maju ekonominya. Semoga pandemi segera berakhir sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas. Harapannya semoga cepat bangkit ya Indonesiaku.
Semoga Indonesia menjadi negara yang bangkit dari COVID-19 sehingga perekonomiannya pun bangkit. Semoga Indonesia bisa semakin rukun dan semakin kuat kebersamaannya. Semoga Indonesia bisa semakin sehat, semakin kuat, semakin maju, semakin semangat terus. Itu tadi sejumlah harapan masyarakat Indonesia, bisa menjadi harapan kita semua agar di hari ulang tahun Indonesia ke-77 ini bisa menjadi momentum untuk menjadi lebih baik, bangkit dari pandemi COVID-19 ini, saudara. Dan pengibaran bendera merah putih di 77 laut di Indonesia memecahkan rekor muri. Ya, pengibaran bendera di bawah laut ini sebagai komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Merah putih berkibar di 77 laut Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, di batas utara, selatan, barat, dan timur tanah air. TNI Angkatan Laut memecahkan rekor muri. 828 penyelam yang terdiri dari personel TNI Angkatan Laut, Polri, Pemda, serta penyelam profesional dari berbagai instansi ikut serta dalam misi ini. Tak mudah, dengan persiapan singkat selama 4 hari, seluruh tim bekerja sama mempersiapkan diri dan perlengkapan pendukung yang bisa digunakan dari dasar laut. Para penyelam juga dilengkapi dengan alat bantu komunikasi agar bisa mendengarkan instruksi pemimpin upacara dan bisa berkomunikasi dengan pasukan di darat. Kemudian di sini kita menggunakan peralatan ya dari Batalion Inti Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut, yaitu alat selam. Kemudian kita juga dilengkapi dengan ini Magnakom. Magnakom ini yang dipunyai oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang digunakan untuk agar kita bisa melaksanakan komunikasi di bawah air. Nah, tadi untuk upacara yang dilaksanakan, kita bisa langsung terhubung dengan yang di darat, agar di darat bisa mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan upacara. Begitu. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ahmad Yudo Margono memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih dari bawah laut di Pulau Putri, Kepulauan Seribu. Prosesi pengibaran bendera merah putih di bawah laut diawali dengan penyerahan bendera yang dilakukan kemarin. Ini menjadi komitmen saya dari awal untuk mengibarkan bendera merah putih di laut, di dasar laut, ya, untuk mengisyaratkan bahwa TNI Angkatan Laut siap untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di seluruh jajaran wilayah laut Indonesia. Dan tentunya ini juga membangkitkan kembali kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di kedalaman 10 hingga 14 meter di bawah laut, para penyelam mengibarkan bendera merah putih secara serentak di 77 laut Indonesia. Momen ini sekaligus menunjukkan luasnya laut Nusantara dengan berjuta kekayaan di dalamnya yang harus tetap terjaga sebagai bukti kejayaan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Pengibaran bendera merah putih di bawah air ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan, kejayaan, dan juga keamanan seluruh laut di Indonesia. Dirgahayu Indonesia, lebih cepat pulih, lebih kuat bangkit. Asri Gunawan, Bondan Wicaksono, Alfi Apriandi, Kompas TV, Jakarta. Dan saudara, ada cara unik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam merayakan kemerdekaan ke-77 Indonesia. Ya, usai upacara, bendera merah putih mereka bentangkan sepanjang 5.000 meter di anjungan Pantai Losari. Kita bisa lihat ini ide murni yang kemudian itu menyelimuti pelataran Bugis Makassar dengan 1.000 orang dengan panjang total bentangan 65 ini adalah 5.005 meter.
Bendera merah putih sepanjang 5.000 meter ini dikibarkan di sepanjang anjungan Pantai Losari Makassar sebagai tanda kesyukuran masyarakat Makassar dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Ada 77 bendera dengan panjang setiap bendera 65 meter. Pembentangan dilakukan usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih. Pembentangan bendera ini dilakukan oleh personil gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP Makassar, dan personil dari BPBD Makassar. Bendera dibuat bergelombang seperti ombak dengan filosofi Makassar sebagai kota bahari, kuat menghadapi segala tantangan seperti pelaut yang menembus samudra. Ini sebuah semangat, persatuan, dan kalau kita lihat seperti ombak, tantangan ke depan tidak ringan, tapi dengan semangat yang kuat, soliditas yang kuat, kita bisa mengarungi tantangan masa depan seperti ombak merah putih yang kita baru lihat tadi. Ke depan tentunya tidak ringan. Pak Presiden mengatakan kegelapan ada di depan dunia, tapi insya Allah terangnya, lampunya itu ada dari Indonesia dan dari Makassar. Dengan menyelenggarakan upacara di ikon wisata Anjungan Pantai Losari, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ingin kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Kota Makassar bisa dinikmati dan dirasakan seluruh kalangan. Mila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejayaan desain dan arsitektur kerajaan-kerajaan Nusantara masa lalu, kita di sini bisa melihat banyak sekali ya. Ada dekorasi yang menggunakan teknik anyaman, kemudian ada juga rangkaian ronce, bunga-bunga yang indah khas Indonesia. Harapannya dengan mengenang kemegahan budaya kerajaan Nusantara masa lalu, kita bisa membangkitkan semangat agar kita bisa meraih kejayaan. Dan inilah saudara suasana terkini di Istana Merdeka Jakarta jelang upacara penurunan bendera yang saat lagi akan kita saksikan bersama. Dan memang sebelum acara penurunan bendera ini digelar di Istana Merdeka, ada rangkaian kegiatan seperti kirab budaya dan pertunjukan seni yang nantinya ataupun telah digelar di sana. Tentu saja nanti kita akan menantikan bersama seperti apa acara penurunan bendera di Istana Merdeka Jakarta. Oke. Kemudian tumbuh dewasa. Baik. Dan saudara, usai jeda masih kami hadirkan informasi terkait dengan baju Dolomani Sultan Buton dipilih Presiden Joko Widodo untuk ia kenakan di peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra.
Ingat Mama, Ingat Tempra. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama, Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. ingat Mama. Ingat Tempra. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Saudara, baju Dolomani Sultan Buton dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk ia kenakan di peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara. Pembuatnya adalah seorang penjahit lokal dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Presiden Joko Widodo kembali hadir menggunakan pakaian adat dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Menggunakan baju adat menjadi kebiasaan Presiden Joko Widodo di setiap momen kenegaraan. Didampingi Ibu Negara, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ini baju Dolomani dari Buton. Udah. Maknanya dicari ke Buton. Baju Dolomani merupakan pakaian kebesaran Sultan di Buton, salah satu kesultanan terbesar di Nusantara yang masih bertahan hingga kini. Warna asli pakaian ini adalah hitam dan corak putih, tapi karena momen peringatan ulang tahun Indonesia, pakaian ini dipesan khusus berwarna merah putih. Adalah Husain, penjahit lokal asal kota Bau-Bau, yang terpilih membuatkan baju untuk Presiden. Rasa senang sekaligus bangga ia rasakan karena bisa ikut berpartisipasi di perayaan ulang tahun Indonesia dengan hasil karyanya. Husain menyelesaikan baju Dolomani Presiden dalam waktu 2 hari. Baju Dolomani yang ia buat sama dengan baju yang dikenakan Sultan Buton. Perasaannya alhamdulillah karena saya bisa mengerjakan pakaian untuk RI 1. Tidak nyangka begitu? Saya tidak nyangka sama sekali. Karena kalau kita pikir apa yang kurang di Jawa ya, kalau kita pesan di sana. Tapi alhamdulillah bisa juga sampai ke sini. Jadi ini butuh proses. Jadi yang saya buat ini sama seperti pakaiannya Sultan yang dahulu. Hanya sudah ada modifikasi sebagian. Ada filosofi tersendiri dari motif bunga rongo yang ada pada baju Dolomani. Bunga rongo melambangkan perjalanan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat biasa. Jadi filosofinya ada beberapa ornamen gitu, misalnya seperti bunga rongo yang ada di sisi kiri kanan. Itu bunga rongo itu melambangkan ini karena dia kan tumbuhnya dari bawah ke atas. Jadi filosofinya itu bahwa seorang pemimpin dia dari bawah ke atas ya menjadi seorang pemimpin, kemudian akan kembali lagi ke bawah. Ya, maksudnya dia akan menjadi rakyat biasa lagi. Pemerintah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menyebut baju Dolomani yang digunakan Presiden Jokowi biasa digunakan Sultan Buton ke-35 Sultan Muhammad Ali. Menjadi suatu kebanggaan bagi warga Buton karena pakaian adat mereka dipilih Presiden untuk dikenakan di peringatan HUT ke-77 RI tahun ini. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, tentu sejumlah daerah di tanah air menggelar kegiatan perlombaan. Warga semangat dan antusias mengikuti berbagai perlombaan tradisional, mulai dari makan kerupuk, joget balon, hingga balap kelereng. Turut memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, sejumlah petugas penanganan prasarana dan sarana umum mengikuti berbagai macam lomba di halaman kantor Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Sebelum lomba dimulai, puluhan petugas PPSU ini membentuk beberapa kelompok untuk memperebutkan sejumlah hadiah. Mereka bersemangat mengikuti lomba mulai dari joget balon, makan kerupuk, hingga memasukkan pensil di botol. Lomba ini diharapkan dapat memberikan motivasi lebih bagi para petugas PPSU dalam menjaga sarana dan prasarana umum. Kelurahan Ragunan kali ini tentunya karena kita juga baru saja keluar dari pandemi COVID-19, walaupun COVID-19 masih ada, tentu memberikan warna tersendiri untuk PPSU Kelurahan Ragunan yang selama 2 tahun lebih berjibaku dengan pandemi. Sementara itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kemeriahan HUT Proklamasi ke-77 tahun 2022 ini tidak hanya diikuti oleh warga setempat, namun pengungsi dari Afghanistan pun turut mengambil bagian mengikuti perlombaan. Para pengungsi ini mengambil bagian mengikuti perlombaan tradisional seperti lomba makan kerupuk. Salah satu pengungsi mengaku senang dan baru pertama kali mengikuti perlombaan di perayaan HUT RI ini. Ini acara kegiatan di hari kemerdekaan Indonesia. Kita menonton semua di sini ya. Ini hari kegiatannya lumayan bagus ya. Kita senang. Ini baru pertama ya? Kalau saya yang ke pertama, tapi ada teman-teman saya mungkin ini yang kedua kali, ketiga kali makan lebih. Tadi ikut lomba apa? Makan kerupuk. Tak mau kalah turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI, ratusan orang lansia di Gria Lansia Kabupaten Bandung mengikuti berbagai macam perlombaan tradisional. Kegiatan yang diinisiasi oleh Polsek Ciparai ini diikuti secara meriah dan antusias oleh para lansia. Tak kurang dari 150 lansia mengikuti lomba balap kelereng, lomba joget balon, hingga lomba mewarnai. Kapolres Bandung menyebut walaupun telah memasuki usia lanjut, namun semangat juang para lansia patut dicontoh oleh generasi muda. Bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat, ini bisa terasa dari kita semuanya untuk bangkit. Ya, semangat tidak mengenal usia, walaupun usianya banyak yang di atas 80, tapi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita melihat beliau-beliau sangat antusias dan bergembira riang. Dengan adanya kegiatan perlombaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77, diharapkan semua warga masyarakat dapat memupuk persaudaraan antar sesama dan terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak bisa lepas dari perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Kami hadirkan salah satu veteran perang asal Kabupaten Blora. Usai jeda, tetaplah bersama kami di program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, Biskuit Bolu Susu dengan krim coklat. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Sari kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan, dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja, ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Saudara, kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak bisa lepas dari perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Kami akan hadirkan salah satu veteran perang asal Kabupaten Blora. Dahulu selama berjuang, kakek veteran ini bertugas sebagai pembersih ranjau musuh. Namanya Mbah Samian. Meski usianya 96 tahun, Mbah Samian selalu semangat saat menceritakan kisah hidupnya sebagai pejuang kemerdekaan. Dahulu saat bertugas, Mbah Saiman tergabung dalam detasemen Zeni 5 Divisi 5 di bawah pimpinan Mayor Kusmoro. Mbah Samian bersama 5 temannya bertugas sebagai tim pembersih ranjau. Samian muda ikut berperang melawan penjajahan Belanda di wilayah Kecamatan Cepu, Blora. Saat Belanda mulai mengepung Pulau Jawa, ia bersama pejuang kemerdekaan lain lari ke tengah hutan untuk bersembunyi. Selama 1 tahun di hutan belantara, ia bersama teman-temannya menerapkan perang gerilya melawan Belanda. Ranjau-ranjau mereka kumpulkan untuk persenjataan melawan Belanda. Selain berperang di wilayah Blora bersama detasemennya, Mbah Samian juga pernah dikirim ke Sulawesi hingga Irian Jaya untuk melawan penjajahan Belanda. Mulai saya berjuang mulai tahun 46, lebih di perjuangan detasemen Zeni 5, saya sudah ada di Cepu sampai tahun 49. Kami juga ikut bertempur 13 hari di Cepu. Dan selanjutnya gandeng Belanda masuk kota seluruh Jawa. Kami semuanya anggota pejuang dan tentara pembela rakyat ke pelosok dan ke hutan. Mbah Samian kini tinggal di Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota. Pensiun menjadi pejuang, kini Samian memilih hidup sederhana di rumah. Dirinya berharap generasi muda saat ini bisa terus berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Mega Nanda, Kompas TV, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Demikian sejumlah informasi yang kami hadirkan dalam program khusus 77 tahun Indonesia Merdeka, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan laporan khusus penurunan bendera Republik Indonesia. Saya Yasir Nenek Ama pamit. Terima kasih. Merdeka!
Menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Satu Meja The Forum Spesial Kemerdekaan menghadirkan tamu-tamu spesial berdiskusi mencari solusi. Satu Meja The Forum Spesial Kemerdekaan, Asa untuk Indonesia. Rabu 17 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Halo, selamat sore saudara. Merdeka. 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 Saudara, laporan khusus penurunan bendera pusaka di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Ihsan Abdillah dan rekan saya Cynthia Rompas. Ya saudara, sore ini kami akan ajak Anda mengikuti rangkaian upacara penurunan bendera di Istana Merdeka dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Saudara dan Cynthia, tadi jalan ke studio, saya sempat lihat di luar, tepatnya di Palmerah, kantor Kompas TV, hujan turun sangat deras sekali. Ini kita lihat dan kita harap juga segera segera reda agar nanti sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat sore nanti kita akan melihat trompet pertama ditiupkan untuk memulai ataupun menandai mulainya upacara penurunan bendera di Istana Merdeka. Cynthia, kita nanti akan lihat bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka. Kita lihat sore ini akan dilakukan upacara penurunan bendera. Kenapa sih sebenarnya bendera Sang Merah Putih ini harus diturunkan? Sudah dilakukan pengibaran bendera pada pagi hari, lalu diturunkan pada sore hari. Ini merupakan ketentuan yang memang sudah diatur sebenarnya di undang-undang. Ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan kita akan nantikan bagaimana prosesi penurunan bendera ini akan diturunkan. Betul sekali, Ihsan. Dan memang kita tahu ini adalah upacara penurunan bendera pertama yang sejak pandemi dilaksanakan kembali secara meriah dengan dihadirkan para tamu dan seluruh tamu undangan seperti itu. Dan saudara, ini adalah situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta, di mana saat ini jelang detik-detik penurunan bendera merah putih, kita sedang menyaksikan kemeriahan dari penampilan musisi yang hadir di istana. Cintaku yang luar biasa, Indonesiaku tersayang. Ini adalah penampilan dari solois tanah air yang saat ini populer dengan lagunya yang ada kalimat cinta yang luar biasa. Luar biasa. Tentunya itu juga yang menandakan cinta luar biasa kepada bangsa kita ya. Betul. Kita sudah menghadapi sejumlah ujian, tidak hanya ujian 2 tahun belakangan ini, juga tentunya yang terutama ujian terkait dengan pandemi COVID-19. Dan saat ini Anda melihat penampilan dari tarian tradisional dari Papua ya. Ini begitu meriah, penampilan dari kostum busananya juga ditampilkan secara optimal, begitu memiliki ciri khas. Dan kalau tadi pagi kita mendengarkan alunan musik dari musisi cilik, kali ini kita juga melihat penampilan yang luar biasa meriah oleh para seniman. Tentunya ini adalah menggambarkan bagaimana keberagaman bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau
paling utara sampai pulau paling selatan ini memiliki keberagaman dan ciri khasnya masing-masing, dan ini ditampilkan di upacara hari ulang tahun. Penurunan ya? Betul. Sejak tadi pagi sudah ditampilkan sejumlah pertunjukan ini hingga sore hari ini, dan ini adalah penampilan pertama sejak kita melewati masa pandemi COVID-19. Betul. Memang kalau kita flashback ke 2 tahun belakangan, upacara 17 Agustusan tidak dilaksanakan secara full atau secara penuh, tapi mulai tahun ini dilaksanakan kembali seperti layaknya sebelum pandemi COVID-19. Tapi Iksan, kalau kita lihat tampaknya di Istana Jakarta Pusat belum hujan ya? Ya, tampak ada cahaya matahari di sana, tidak sama dengan kondisi kita di Palmerah saat ini. Betul. Di Istana Merdeka tidak terlihat ada hujan yang turun. Ini menandakan kondisi cuaca di Istana Merdeka cukup cerah. Cukup cerah. Saya senang sekali Iksan ketika melihat budaya tradisional dari berbagai daerah, dan ini dari tarian Papua kita lihat sangat indah sekali dengan begitu banyak keberagaman, menandakan persatuan bangsa ini. Itu yang harus kita tetap pertahankan. Meriah sekali. Lalu kita ingin mengetahui seperti apa suasana terkini di Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Kita akan hubungi Dipo untuk meminta Dipo menularkan kehangatan yang ada di Istana Merdeka ke kita di sini di studio Kompas TV. Selamat petang, Dipo. Dipo, tampak di sana masih cuaca masih cerah sekali, dan kita harap juga tetap cerah hingga prosesi penurunan bendera selesai. Apa saja yang akan ditampilkan hingga nanti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih berlangsung, Dipo? Kalau berbicara soal cuaca, kita sangat bersyukur pada saat ini cuacanya sangat hangat, tidak ada hujan karena beberapa menit yang lalu ataupun kurang lebih setengah jam yang lalu sebenarnya hujan juga sempat turun di sini. Ihsan dan juga saudara, tetapi tentu kita bersyukur semakin sore nampaknya cuaca semakin bersahabat, tidak ada hujan lagi yang turun, dan kalau dapat kami perhatikan juga sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 95% masyarakat ataupun tamu undangan ini sudah masuk ke area Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih pada sore hari nanti. Acara apa saja, Ihsan dan juga saudara? Tadi pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat sudah ada sejumlah acara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta, mulai dari marching band, kemudian juga ada hiburan lagu, tari-tarian tradisional, dan saat ini juga nampaknya baik itu lagu dan juga tarian tradisional sedang dipertunjukkan di Istana Merdeka Jakarta untuk betul-betul memanjakan para masyarakat yang hadir di Istana Merdeka Jakarta. Karena kalau kita tarik 2 tahun ke belakang, ada suasana haru, ada suasana kebahagiaan, Ihsan dan juga saudara, karena kalau kita flashback sedikit, pada tahun 2020 tidak ada masyarakat yang tiba di Istana Merdeka untuk kemudian betul-betul mengikuti rangkaian upacara kemerdekaan, karena kita tahu pada saat itu awal tahun 2020 pandemi sudah masuk ke Indonesia. Bahkan kalau kita ingat kembali pada tahun 2020 bahkan hanya 8 petugas paskibraka saat itu yang bertugas untuk mengibarkan dan menurunkan bendera Sangsaka Merah Putih. Para 3 matra TNI dan juga Polri juga hanya sebatas perwakilan saja begitu, dan juga tidak ada kirap bendera pusaka yang tentu ini membawa haru tersendiri. Begitupun halnya dengan tahun 2021 di mana pada saat itu memang sudah lengkap pasukan pengibar bendera pusaka, ada 68 orang, tetapi kita masih ingat juga tidak ada kirap bendera pusaka, kemudian juga masyarakat belum dapat hadir di Istana Merdeka, dan saat ini 180 derajat berbalik begitu, artinya para masyarakat sudah dapat kembali menyaksikan upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Begitupun ada nanti kirap bendera pusaka untuk mengembalikan bendera pusaka, dan juga naskah teks proklamasi ke Monumen Nasional. Ini adalah
sebuah haru, sebuah kebahagiaan yang tentu kita harus syukuri bersama, Ihsan dan juga Cynthia. Ya, Dipo, pastinya suasana berbeda, begitu terasa kemeriahan, dan ini juga bisa menimbulkan rasa haru. Tamu yang datang karena suasana tampak normal dan tampak bahagia. Bisa Anda gambarkan seperti apa kemeriahan, kebahagiaan kalau tampak di layar kaca ini sedang ditampilkan tarian tradisional dari Papua? Betul seperti itu ya, Dipo? Iya, ada tarian dari Papua yang saat ini sedang dipertunjukkan di halaman Istana Merdeka Jakarta jelang nantinya upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih ini baru akan dimulai pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah ada beberapa penampilan dari beberapa penyanyi, sebut saja Armes Kamaleng yang tadi juga kita sudah saksikan bersama, begitu merdu suaranya. Tentu ini juga salah satu upacara ataupun salah satu acara untuk memanjakan para tamu undangan di sini agar dapat betul-betul menikmati upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka Jakarta. Tentu ada sejumlah hiburan lainnya, nanti juga ada paduan suara Gita Bahana Nusantara yang juga kembali akan tampil, dan juga nanti akan ada penari daerah provinsi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu ini akan menarik, karena tidak kalah menarik tentu karena kalau kita tahu tadi pagi ada yang cukup viral, Farel Prayoga, tetapi untuk sore ini tentu tidak akan kalah menarik karena pihak dari istana sudah menyiapkan begitu siap upacara kemerdekaan ini. Kalau kita ingat beberapa hari kebelakang sudah ada gladi kotor yang dilakukan 2 kali, sudah ada gladi bersih yang dilakukan 1 kali, artinya semua sudah siap, baik itu dari hiburan dan juga pasukan pengibar bendera pusaka. Nanti sore hari tentu akan betul-betul menampilkan penampilan terbaiknya pada saat menurunkan bendera Sangsaka Merah Putih. Tentu kita patut menunggu, dan kalau kita lihat lagi tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat betul-betul terrefleksikan di sini. Bahkan kalau kita ingat pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, nampaknya tema ini betul-betul digaungkan oleh Presiden, karena kita tahu Indonesia menjadi salah satu negara dari 5 negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi. Kemudian juga pemerintah berhasil menekan angka inflasi bahkan lebih rendah dengan beberapa negara ASEAN dan juga bahkan negara maju di Eropa, termasuk juga neraca pertumbuhan ekonomi ini berhasil lebih di angka 5%. Tentu ini adalah sangat pas sekali nampaknya kalau kita melihat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat yang sangat terrefleksikan pada sore hari ini, Cynthia. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia. Kita akan nantikan nanti upacara resmi penurunan bendera sesaat lagi ya. Terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporannya sore ini. Ya, Cynthia, tidak hanya di Jakarta ataupun di kota-kota besar, tapi juga di perbatasan ataupun pulau terluar ada juga upacara bendera yang seperti yang akan kita saksikan nanti. Tetap bersama kami di Kompas TV, saudara. Kita akan sajikan prajurit TNI penjaga perbatasan pulau terluar yang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-77 di Pulau Dana, Nusa Tenggara Timur. Apa saja tugas penjaga perbatasan dan suka dukanya kita bahas usai jeda di laporan khusus penurunan bendera. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Masuk angin, pakai plosa, oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Are you ready? Let's go.
going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas. Melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata. Gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Gudang Garam. Ini tentang kita. BRI tidak hanya sekedar berbisnis, tapi juga berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan. Menjangkau yang tak terjangkau, mendekatkan akses, membuka pintu untuk setiap orang, memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Memangkas jarak dan waktu, juga melayani dengan lebih cepat. Kembali lagi dalam laporan khusus penurunan bendera. San, kamu ikut upacara tadi pagi? Saya ikut upacara langsung dari Kompas TV. Langsung dari Kompas TV menyaksikan ya. Betul, karena di tahun 1945 juga Bapak bangsa kita Bung Hatta waktu itu saat persiapan dia juga mengerahkan ataupun menugaskan beberapa orang untuk mengabarkan kepada kantor-kantor media waktu itu Cynthia untuk mengabarkan proklamasi Indonesia ini ke seluruh penjuru tanah air. Oke, agar semangatnya tetap ada. Dan Ihsan, kita kembali ke Istana Merdeka Jakarta. Saat ini juga masih ditampilkan acara hiburan, kesenian, dan kalau kita lihat di sini begitu meriah sekali dengan para pengisi acara ini dengan beragam baju tradisional dari berbagai daerah provinsi di tanah air. Nah, kalau kita lihat seperti apa kemeriahannya, mungkin kita bisa dengarkan sedikit ya. Itu tadi, saudara, itu tadi penampilan dari Dira Sugandi, seorang penyanyi tanah air di Istana Merdeka yang saat ini sedang melantunkan satu lagu untuk mengisi acara di Istana Merdeka. Betul sekali, dengan diiringi orkestra musik ya. Begitu cantik sekali. Dan saudara, Pangkalan Angkatan Udara Jadimara Merauke, Papua ini juga mengibarkan bendera merah putih dengan para motor serentak dari 80 kota seluruh Indonesia. 5 para motor dari Pangkalan Angkatan Udara Jadimara Merauke, Papua diterbangkan anggota TNI Angkatan Udara dan atlet para motor Merauke. Secara bergantian, lepas landas mengibarkan bendera merah putih di udara di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Papua. Sementara itu di Jayapura, Papua, 77 penyelam melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Samudra Pasifik, Kota Jayapura, Papua. Upacara bawah laut ini berjalan selama 50 menit, dipimpin Komandan TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ferianto Marpau, dengan 3 orang pengibar bendera. Tak hanya di dasar laut, pasukan marinir penjaga perbatasan pulau terluar menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-77 di Pulau Ndana,
Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Upacara yang berlangsung di depan Pos Angkatan Laut dan dipimpin Komandan Satgas Penjaga Perbatasan ini berlangsung sangat sederhana dan penuh haru. Kita langsung menuju perbatasan di Pulau Ndana, Nusa Tenggara Timur. Kita lihat bagaimana para prajurit TNI merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Kita akan berbincang dengan Lettu Marinir Lutfi Sabri, Komandan Satgas Pengamanan Pulau Terluar Wilayah Timur. Selamat sore, Pak Lutfi, merdeka. Siap, selamat sore, merdeka. Merdeka. Pak Lutfi, terima kasih untuk waktunya. Saat ini sedang apa nih Pak? Gimana kemeriahan di sana Pak Lutfi? Saat ini kita sedang persiapan untuk penurunan bendera. Tadi juga pas waktu menaikkan bendera kita kan kedatangan tamu dari komunitas Jelajah Baik. Jadi kita sangat senang sekali, rame jadinya, nggak kesepian kita yang di pulau paling selatan. Biasanya kita nggak ada orang, hanya kita aja. Kedatangan tamu, kedatangan rekan-rekan dari komunitas sepeda Jelajah Baik. Sangat senang sekali. Juga kebanggaan juga buat kita bisa upacara bareng-bareng dengan mereka. Dilanjut kita juga laksanakan sedikit lomba-lomba campur dari kita dan mereka biar terlihat kompak begitu. Pak Lutfi, Anda sebagai prajurit yang bertugas di Pulau Terluar, apa saja sebenarnya yang menjadi tugas Anda di sana? Tugas kami sebagai Satgas PAM Pulau Terluar, kita menjaga titik terluar wilayah Indonesia dari ancaman negara asing, baik diduduki maupun ancaman-ancaman seperti illegal fishing, human trafficking, dan juga... Kalau bicara soal tugas, pasti ada suka dan duka nih Pak. Boleh di-sharing ke kita, suka dukanya apa aja? Banyakan suka atau banyakan duka? Nah, kalau tugas pasti ada suka, ada duka. Betul. Ya, sukanya ya enak kita tugas di pulau, bisa banyak nambah pengalaman lah. Dukanya juga banyak. Yang pertama jauh dari keluarga. Ya, itulah. Jauh dari keluarga, jarang bisa ketemu sama istri, sama anak. Sudah berapa lama Pak tidak bertemu dengan keluarga? Kami Satgas di sini kurang lebih 9 bulan. Ini kita sudah berjalan 2 bulan. Sudah kurang lebih nggak ketemu keluarga, sudah sekitar 4-5 bulan gitu. Iya, udah 9 bulan, San. Ini kalau dilihat dari raut mukanya udah jadi sedih gitu. Kangen ya Pak ya? Pasti sama keluarga ya Pak? Muka-muka kangen terlihat ya. Muka-muka kangen. Apa yang paling dirindukan saat beraktivitas bersama keluarga yang 9 bulan belakangan ini tidak bisa dipenuhi? Yang pastinya waktu dengan anak sama istri, apalagi anakku juga masih umurnya baru 9 bulan. Dan juga sekarang istriku udah mengandung lagi, jadinya nggak bisa nemenin istri untuk kontrol atau apa, nggak bisa. Berarti kalau anaknya gitu. Baru 9 bulan, selama 9 bulan Bapak tugas, belum ketemu dong Pak? Maksudku, kita tugas di sini selama 9 bulan, ini sudah berjalan baru 2 bulan. Oke. Sekitar 4 bulan. Baik Pak Lutfi, kalau gitu saya mau kasih kado nih Pak. Boleh? Wah, boleh. Apa? Boleh? Kita sapa dulu. Boleh. Halo. Langsung kan sumringah kan San? Ini yang ditinggal 9 bulan. Jadi kado untuk Pak Lutfi di Hari Kemerdekaan. Iya. Ibu Tamara, selamat sore. Selamat sore. Ini baru punya baby 9 bulan tapi udah langsing aja nih. Bikin Pak Lutfi tambah kangen pastinya. Ya, kangen banget. Tapi ya sudah menjadi orang kita harusnya harus menjalani banyak ya, udah resiko Mbak. Jadi Pak Lutfi mau menyampaikan apa? Jangan sedih dong Pak. Oh enggak sedih. Mau menyampaikan apa ke Ibu Tamara, ke istri tercinta? Ya, sabar-sabar, kuat-kuat.
jadi istri tentara ya begini, ditinggal tugas suami ya harus siap sendiri-sendiri. Bapak-bapak biasanya tidak cuma kangen sama istri, ya karena juga pasti kangen dengan sang buah hati. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sang buah hati, Pak Lutfi. Aduh gemes sekali Pak Lutfi. Pasti udah mau cium babynya nih. Aduh, nggak bisa lagi, udah nggak tahan. Nggak bisa kalau ngelihat anakku mah. Mau ngomong apa juga dia nggak ngerti. Tapi saya yakin Pak. Aja pengen dipeluk dan dicium. Saya yakin anak juga begitu merasakan kerinduan dari ayahnya ya. Siap. Tapi tentunya si kecil akan mendengar cerita dari Pak Lutfi ketika dia pulang nanti. Dan rasa bangganya tentu tidak bisa ditahan juga seperti Pak Lutfi yang tidak bisa menahan rasa rindunya saat Pak Lutfi, tapi boleh dong kasih kasih sepatah dua patah kata untuk babynya. Namanya siapa Bu Tamara anaknya? Gazaladin Dana Jaksa Arluti namanya. Waduh, namanya bagus sekali. Dipanggilnya? Elzal. Pak Lutfi sampaikan sesuatu karena ini kan akan terekam selamanya ya. Nanti ketika Elzal gede pasti juga akan melihat cuplikan video ini. Siap, boleh. Ingin menyampaikan apa? Coba bibinya mana nih? Lihat dong, Elzal. Halo. Nah, tuh ayah. Gazal. Gazal ini Baba lagi kerja jauh. Gazal yang sehat, yang pintar, nggak boleh rewel. Mimanya kan juga lagi ngandung adek. Gazalnya nggak boleh rewel, yang pintar ya nak. Anak Baba pasti pintar dan hebat. Amin. Senang sekali ya pastinya ya, meskipun kita bertemunya secara virtual dengan istri dan anak, tapi saya yakin kehangatan keluarga itu bukan dipisahkan oleh jarak, tapi ada hati yang tentunya saling terconnecting. Mbak Tamara mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk pesan suami saya beserta dengan timnya yang sedang ada di perbatasan, selalu di dalam lingkungan Tuhan, bertugas dimanapun dan selalu berhati-hati. Pokoknya terima kasih banyak telah menjaga perbatasan Indonesia untuk kami warga negara Indonesia gitu. Kami di rumah selalu mendoakan dan sangat bangga. Itu pesan Indonesia untuk kami dan beserta timnya gitu. Terima kasih. Baik, semoga tadi doa dari sang istri ini bisa memberikan semangat yang makin menggelora untuk menjaga perbatasan kita di pulau terluar. Iya, apalagi baru menyampaikan sepatah dua patah kata ya untuk putranya ya, dan pasti semakin rindu. Mudah-mudahan terobati meskipun sedikit ya, Pak Lutfi. Ya, baik. Terobati banget. Oke, terima kasih Mbak Tamara sudah bergabung di laporan khusus hari ini, dan juga Pak Lutfi. Salam untuk rekan-rekan yang lain yang bertugas di sana. Salam kemerdekaan, tetap semangat. Tetap semangat, tetap membantu kita tentunya masyarakat Indonesia, dan kembali kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga semangatnya dalam bertugas. Terima kasih Ibu Tamara dan terima kasih Baby. Terima kasih. Ya itu tadi ya, seru banget ya. Meskipun tampak suasana haru kelihatan ketika bertemu dengan sang anak gitu ya. Tapi juga bahagianya juga tidak terelakkan tadi ya. Saudara, suara Farel Prayoga, anak kelas 6 sekolah dasar, sukses membuat presiden hingga menteri berjoget setelah upacara kemerdekaan. Bagaimana sosok Farel? Informasi selengkapnya usai jeda di laporan khusus penurunan bendera. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi,
tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Seharusnya kita jangan pernah lupa, sehat itu hal yang utama dan harus dijaga. Kalau sehatnya dijaga, keluarga juga jadi keurus, bukan sebaliknya. Kalau sehatnya dijaga, belajar jadi lancar, kerja juga jadi benar, dan ibadah juga pastinya. Kalau sehatnya dijaga, jadi bisa ngejar cita-cita. Punya hobi, ya jalan juga. Kalau sehatnya dijaga, nggak akan ada pengeluaran tak terduga. Kalau sehatnya dijaga, makan sama tidur juga pasti enak, ya nggak? Kalau sehatnya dijaga, kita bisa terus menjalani dan menjaga apa yang kita cinta. Kalau sehatnya dijaga, kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga orang lain, dan mungkin bangsa dan negara. Indonesia, jaga sehatmu. Terima kasih, Anda masih bersama kami di laporan khusus penurunan bendera pusaka. Nah, kita tadi sudah ke pulau terluar, sekarang kita yang dekat-dekat nih di Jawa Barat. Kita akan melihat seorang petani di Karawang, Jawa Barat yang secara heroik memanjat tiang bendera karena bendera merah putih tersangkut saat akan dikibarkan. Ya, petani ini secara spontan naik ke tiang bendera saat upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia berlangsung. Karena anggota Paskibraka kesulitan menarik tali bendera yang tersangkut. Berkat keberanian sang petani ini, bendera merah putih berhasil dikibarkan di puncak tiang bendera. Upacara pun kembali dilanjutkan dengan lancar. Aksi heroik serupa juga dilakukan Rajili, pelajar SMKN 1 Semparuk di Sambas, Kalimantan Barat. Saat bendera akan dikibarkan di sana, tali bendera terlepas. Video amatir merekam pelajar itu memanjat tiang dan membantu memasangkan tali bendera. Berkat aksi heroiknya, upacara peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di kantor Camat Semparuk, Kabupaten Sambas berlangsung lancar. Nah, Iksan dan saudara, ini ada yang menarik saat upacara tadi pagi.
Lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik Farel Prayogo juga membuat upacara HUT RI ke-77 di Istana semakin meriah. Ya, khas dari Banyuwangi ini bisa membuat sejumlah menteri turun dari kursi untuk berjoget bersama Farel di depan Presiden Joko Widodo, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Meriah sekali ya, tentunya. Dan ini sejumlah kepala staf Angkatan TNI juga ikut berjoget di istana. Mulai dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Tidak hanya itu, ada juga Kapolri tadi, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ikut berjoget menikmati lagu Ojo Dibandingke. Suara Farel Prayoga, anak kelas 6 sekolah dasar ini sukses membuat presiden, menteri, hingga tokoh lembaga negara berjoget Banyuwangian setelah upacara ulang tahun ke-77 Indonesia digelar di istana. Mulai dari 3 kepala staf Angkatan TNI hingga Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Setelah selesai menyanyikan satu lagu, Farel bahkan diminta untuk menyanyikan lagu lainnya. Izin Pak, sekali lagi ya. Walau sempat ingin menyanyikan lagu Joko Tingkir permintaan Presiden Jokowi, namun Farel akhirnya kembali menyanyikan lagu Ojo Dibandingke untuk kedua kalinya. Dan untuk kedua kalinya, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur ini sukses membuat pejabat hingga tamu negara berjoget dengan irama Banyuwangian di istana di ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama penyanyi Farel Prayoga yang tadi pagi ini menghibur Presiden hingga Menteri di Istana Merdeka. Selamat sore Farel, apa kabar? Sore, baik. Aduh, hanya ada Pak Jokowi. Kalau hanya ada Kompas TV boleh juga ya? Boleh, boleh. Farel, gimana perasaan kamu setelah berhasil memberikan kemeriahan dan juga kebahagiaan yang luar biasa semarak di Istana pagi tadi? Wah, bahagia sih. Gila. Seneng pol. Farel, biasanya nyanyi Banyuwangian itu audiensnya ataupun penontonnya itu siapa saja biasanya? Campur. Oh, Campur ya. Farel, persiapannya berapa lama untuk latihan nyanyi, latihan liriknya? Itu berapa lama, Farel? Tergantung susah enggaknya sih. Kalau lagunya itu mudah dihafal mungkin. Kalau yang lagu tadi pagi, sempat JR nggak sama Pak Presiden? Sempet, tapi JR-nya kemarin. Gimana? JR-nya kemarin. Oh oke. Itu idenya dari siapa? Hanya ada Pak Jokowi liriknya? Dari saya. Oh gitu, menarik sekali. Itu inisiatif sendiri ya berarti ya Farel ya. Farel, sebelumnya kan campur-campur ya penontonnya, tapi dalam kesempatan hari ini penontonnya itu ada presiden, menteri-menteri, sempat gugup nggak? Sebenarnya sih waktu aku jalan itu gugup, tapi waktu kedengar lagunya sih nggak asik. Oke, jadi memang sudah langsung mendalami ya. Farel, apa pesan Pak Jokowi saat tadi bertemu? Tadi waktu kemarin tuh bilang gini, sekolah nyanyi boleh, sekolah jangan sampai dilupain. Sekolah harus nomor 1. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya, apapun itu harus sekolah. Oke. Nah, jawaban Farel saat itu gimana?
Nggih, siap gitu aja. Siap gitu ya. Farel, kalau diundang ke istana lagi mau nggak? Mau banget. Farel, ini kan pasti pengalaman yang berbeda saat Farel bernyanyi gitu ya. Kira-kira Farel ada cita-cita apa nih ke depannya? Cita-citanya aku pengen jadi penyanyi sukses. Udah itu aja. Udah. Berapa dari umur berapa Farel udah latihan nyanyi? Kelas 1 SD. Jadi tadi juga ada pesan dari Pak Jokowi walaupun nyanyi tapi sekolahnya juga tetap tidak boleh ditinggalkan. Biasanya tuh kesibukan nyanyinya dari mana ke mana Farel? Kadang ke Sidoarjo, terus ke Malang, terus ke Ponorogo gitu. Terus tapi paling jauh di Jakarta ini. Oke, Farel, terakhir dong boleh nggak nyanyiin kita lagu nih? Oke, siap. Oke, siap. Refrennya aja boleh? Silakan Farel. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mongsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Oke, menarik sekali. Ini artinya apa sih sebenarnya Ojo dibanding kayak ini lagunya Farel? Tuh jangan dibandingkan. Oke, apanya yang jangan dibandingkan? Nggak tahu. Oke, Farel, kalau boleh cerita, sharing singkat aja. Farel ini bisa, bisa mengontrol saat kegugupannya. Itu latihannya biasanya gimana? Setiap hari latihan atau hanya waktu-waktu tertentu saja? Aku dulu itu sebenarnya ngamen. Nah, jadi itu kan aku ngamennya itu ada beberapa tahun, jadinya sih bisa mudah nggak gugup gitu. Oke, tadi kan Farel sudah nyanyi di istana Pak Jokowi. Tadi juga barusan Pak Jokowi. Ini yang terakhir, Farel, tolong bait terakhir diganti liriknya dengan Kompas TV. Boleh nggak? Sekali lagi. Diganti apa? Izin dulu Pak Jokowi, diganti dulu dengan Kompas TV-nya. Di belakangnya diganti Kompas. Betul. Ya, kami tunggu. Oke. Silakan. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mongsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Kompas TV. Asik. Terima kasih Farel. Sukses terus ya Farel. Tetap semangat dan mudah-mudahan cita-cita Farel bisa tercapai. Dan jangan lupa sekolah nomor 1. Betul. Sukses terus Farel Prayoga. Oke. Seneng ya kalau ketemu ada generasi Z ya, ini generasi Z ya? Oh, Alpha. Oh, Alpha ya, udah Alpha ya. Di bawahnya Z. Mudah-mudahan emang jadi semangat terus nih si Farel. Betul. Kita sesaat lagi akan menyaksikan langsung bagaimana prosesi upacara penurunan bendera di Istana Merdeka. Setelah jeda, tetap bersama kami.
Pilih vitamin, IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Ini tentang kita. BRI tidak hanya sekedar berbisnis, tapi juga berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan. Menjangkau yang tak terjangkau, mendekatkan akses, membuka pintu untuk setiap orang, memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Memangkas jarak dan waktu, juga melayani dengan lebih cepat. Seharusnya kita jangan pernah lupa, sehat itu hal yang utama dan harus dijaga. Kalau sehatnya dijaga, keluarga juga jadi keurus, bukan sebaliknya. Kalau sehatnya dijaga, belajar jadi lancar, kerja juga jadi benar, dan ibadah juga pastinya. Kalau sehatnya dijaga, jadi bisa ngejar cita-cita. Punya hobi, ya jalan juga. Kalau sehatnya dijaga, nggak akan ada pengeluaran tak terduga. Kalau sehatnya dijaga, makan sama tidur juga pasti enak, ya nggak? Kalau sehatnya dijaga, kita bisa terus menjalani dan menjaga apa yang kita cinta. Kalau sehatnya dijaga, kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga orang lain, dan mungkin bangsa dan negara. Indonesia, jaga sehatmu. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, tapi tidak berhenti berlari. Sibuk beradaptasi tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan kerja keras, badai pun berlalu, membawa negeri ini ke awal perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk mewujudkan segala angan. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Mereka mulai mengisi panggung-panggung yang ditinggalkan sebelumnya. Mulai menanam kebaikan yang akan dipanen bersama. Mulai menyalakan kapal-kapal untuk menaklukkan samudera. Hingga mulai memahat nama besar bangsa di mata dunia. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras. Negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata. Gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesia. Gudang Garam. Pimpinan, saya Mbak Lili. Pasang sangkur.
Gerak! Parade. Istirahat di tempat. Gerak! Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Agni Prayogo SE, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1975, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1998, jabatan Komandan Wing Udara 4, Lanut Atang Sanjaya Bogor. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi Hari Purnomo, SH.SIK MH, lahir di Semarang pada tanggal 18 Maret 1978, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999, jabatan Kasubdit Bintipsos Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, SIP MIP, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 November 1971, lulusan Akademi Militer tahun 1993, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Ajun Komisaris Polisi Yaumil Hendityo SIK, lahir di Kota Padang pada tanggal 14 Februari 1991, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2013, jabatan Pasiops Batalion C, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Korbrimob Polri. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Gustin Rosian S. Tehan, lahir di Wonogiri pada tanggal 6 Agustus 1988, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2013, jabatan Komandan Flight Operasi C, Skadron Udara 33, Wing Udara 5, Lanut Hasanuddin Makassar. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pasukan penurunan Sang Merah Putih yang bertugas pada sore hari ini adalah tim Pancasila Sakti. Adapun yang bertugas sebagai Komandan Kelompok 17, Randy Rafael, berasal dari Lampung, asal sekolah SMA Negeri 16 Bandar Lampung.
Bertugas sebagai Komandan Kelompok 8, Arnold Stephen, berasal dari Sulawesi Tenggara, asal sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Bertugas sebagai pembawa bendera dipercayakan kepada Ayumi Putri, berasal dari Jawa Timur, asal sekolah Taruna Bayangkara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, adapun pasukan upacara terdiri dari pasukan protokol TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, serta Korps Wanita Angkatan Darat, Angkatan Laut, Wanita Angkatan Udara, dan Polisi Wanita, serta diikuti Taruna TNI dan Polri. Pada hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengangkat tema Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat.
Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak, senjata! Perang! Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan penurunan Sang Merah Putih. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok.
tegak, senjata! Rok! Lapor penurunan Sang Merah Putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pundak kiri, senjata! Rok! Hadap kanan! Rok! Belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Rok! Dua kali. Belok kiri. Belok kanan. Jalan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Belok kiri. Jalan. Di depan. Jalan. Rok. Jalan. Di tempat. Rok. Henti. Henti. Rok. Hadap kiri. Barisan. Rok. Jalan. Henti. Rok. Langkah tegap. Maju.
Maju. Jalan. Henti. Lalu. Luruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Balik kanan. Henti. Terus. Tutup. Barisan. Jalan. Henti. Terus. Tutup. Formasi. Jalan. Jalan. Di depan. Terus. Belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Terus. Belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Undangan disilahkan duduk kembali. Belok kanan. Jalan. Hadap kanan. Hadap kiri. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan. Di depan. Jalan. Jalan. Di depan. Henti. Terus. Hadap kanan. Gerak. Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.
penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pundak kiri, senjata! Hadap kiri! Belok! Kanan! Kanan! Jalan! Cepat! Belok! Hantai! Laut! Langkah tegap, maju! Jalan! Belok! Kanan! Jalan! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Perang. Tegak senjata. Serang. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Undangan disilakan duduk kembali. Lepas sangkur. Perang. Parade. Istirahat di tempat. Perang. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, akan kita ikuti jalannya prosesi kirap pengembalian duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan dipandu oleh Marvin dan Marisa Anita. Terima kasih banyak kepada Bribtu Hesti, Bribtu Ragil, Serda Kuat Amelia dan juga Serda Ani. Terima kasih.
Baik. Hadirin, kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan saksikan bersama kirab budaya pengembalian duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Senang sekali dari tadi pagi. Sangat senang ya. Upacara detik-detik proklamasi sampai sore hari kita masih tetap bersama di sini untuk upacara penurunan bendera. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Betul, pastinya. Dan hari ini juga menjadi sejarah karena setelah 2 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di sini bisa dilaksanakan kembali secara meriah di Istana Merdeka. Baik. Ya saudara, baru saja kita saksikan bersama upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Tim Pancasila Sakti telah menjalankan tugasnya dengan sempurna dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih Rabu sore 17 Agustus 2022 di halaman Istana Merdeka. Ya, tidak hanya itu tadi, selaku komandan upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih adalah Kolonel Penerbang Agni Prayogo yang juga melakukan tugasnya secara sempurna. Tetap bersama kami di Kompas TV, kami akan menayangkan arak-arak pemindahan kembali bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional. Saat lagi. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, tapi tidak berhenti berlari. Sibuk beradaptasi tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan kerja keras, badai pun berlalu, membawa negeri ini ke awal perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk mewujudkan segala angan. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Mereka mulai mengisi panggung-panggung yang ditinggalkan sebelumnya. Mulai menanam kebaikan yang akan dipanen bersama. Mulai menyalakan kapal-kapal untuk menaklukkan samudera. Hingga mulai memahat nama besar bangsa di mata dunia. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras. Negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata. Gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesia. Gudang Garam. Bingung pilih vitamin? IP Vitamin aja. Bantu penuhi kebutuhan vitamin untuk jaga imun keluarga. Pas dosisnya, pas harganya. Kami minum IP Vitamin C dan IP Vitamin D3 1000 IU setiap hari. IP Vitamin, imun kuat, badan sehat. Sehat nggak harus mahal. Seharusnya kita jangan pernah lupa, sehat itu hal yang utama dan harus dijaga. Kalau sehatnya dijaga, keluarga juga jadi keurus, bukan sebaliknya. Kalau sehatnya dijaga, belajar jadi lancar, kerja juga jadi benar, dan ibadah juga pastinya. Kalau sehatnya dijaga, jadi bisa ngejar cita-cita. Punya hobi, ya jalan juga. Kalau sehatnya dijaga, nggak akan ada pengeluaran tak terduga. Kalau sehatnya dijaga, makan sama tidur juga pasti enak, ya nggak? Kalau sehatnya dijaga, kita bisa terus menjalani dan menjaga apa yang kita cinta. Kalau sehatnya dijaga, kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga orang lain, dan mungkin bangsa dan negara. Indonesia, jaga sehatmu. Ketemu lagi sama Livia.
Nah, dia lagi miss banget nih sama fitur baru di Livin by Mandiri. Livin Suka. Mau cek mutasi rekening, sekalian nyari destinasi keren buat healing. Abis investasi, langsung bisa beli voucher game biar mabar makin yoi. Abis top up e-wallet, bisa top up kuota streaming drakor tanpa ribet. Kelar transfer, bisa cus beli tiket konser. Dengan fitur baru, Livin Suka, kamu makin bisa suka-suka tanpa pindah aplikasi sini-situ. Livin Suka, bikin yang kamu suka jadi makin easy. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dalam kirab budaya kali ini. Kita melihat kemeriahan yang nampak sekali dari peserta kirab. Karena terdiri dari 170 personel gabungan Taruna Akademi TNI, Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Di sini kita melihat kereta kencana Jagarasa. Kereta kencana ditarik 6 kuda bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Alkasia, Bunga Seruni, Bunga Zinia, dan Bunga Rasida. Dan kereta kencana Ki Jagarasa dikawal 14 kuda. Kalau kita lihat ada 7 di kanan, 7 di kiri. Tentunya sebagai simbol 77 tahun Republik Indonesia. Kereta kencana telah berhenti di tengah hadapan mimbar Inspektur Upacara. Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas adalah Ardelia Mutia Zahwa, lahir 6 Desember 2004, siswi SMA Harapan 1 Medan, Sumatera Utara. Valentina Diastika, lahir 25 November 2004, siswi SMA Negeri 1 Negara Bali. Purna Paskibraka Duta Pancasila telah turun dari kereta kencana Ki Jagarasa. Dan selanjutnya para hadirin, duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah akan diambil dari meja pada mimbar kehormatan. Kita menyaksikan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah diambil dari meja pada mimbar kehormatan. Siap! Gerak! Saat ini prosesi dari duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila.
Dan saat ini duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila. Purna Paskibraka Duta Pancasila telah kembali naik ke kereta kencana Ki Jagarasa. Dengan ini duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi akan dikembalikan ke ruang kemerdekaan yang berada di dalam cawan Monumen Nasional. Pada hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pada hari ini kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk putra-putri terbaik Indonesia yang telah mencurahkan semua semangatnya hingga bisa menyajikan persembahan yang sangat spesial pada momentum hari ini. Betul. Di antaranya di sini juga ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Jadi Pertiwi Indonesia ini sebagai inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan, organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya. Bicara mengenai kebaya tentunya, kebaya goes to UNESCO, mengapa tidak? Menjadi usulan kebaya menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Betul sekali, kita juga menyaksikan kelompok kirab pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang berpakaian adat Nusantara. Disusul dengan perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kembali yang paling meriah para hadirin. Ya, baru saja kita saksikan kirab budaya pengembalian duplikat bendera pusaka. Ini tampaknya begitu meriah dengan diiringi banyak sekali kemeriahan ya, Ihsan ya? Betul. Ini tadi dilaksanakan oleh Purna Paskibraka, Duta Pancasila, Paskibraka yang bertugas tahun lalu di Istana Merdeka. Dan ini bendera pusaka ataupun duplikat bendera pusaka dalam perjalanan menuju kawasan Monas, tepatnya akan disimpan kembali di ruang kemerdekaan Cawan Tugu Monas. Baik, dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan di sana, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Francisco Donasiano yang sudah berada di kawasan Monas untuk melaporkan kondisi terkini di sana. Selamat petang, Francisco. Gambarkan kepada kami seperti apa kemeriahan di sana. Baik, ini masih belum datang untuk kirab budaya ataupun juga pengembalian dari bendera merah putih dari Istana Negara menuju ke arah ataupun juga ke kawasan Monas. Tapi hingar-bingar ataupun juga suasananya ini sudah terdengar dari pintu depan daerah Monas yang berada di taman atau taman pandang Istana. Ini menuju ke arah kami ini sudah mulai terdengar marching band ataupun juga riuh dari Akademi Polisi ataupun juga Akademi Militer yang membawa untuk duplikat bendera merah putih menuju ke Cawan Tugu Monas yang berada di kawasan Jakarta Pusat ini. Dan dari pantauan kami, Saudara Ihsan dan juga saudara, banyak masyarakat yang sebenarnya
ingin untuk menyaksikan langsung untuk kirap budaya pengembalian bendera merah putih ini kembali ke Tugu Monas. Namun karena memang operasional ini hanya dibuka dari pukul 8 pagi selama 8 jam hingga pukul 16, maka hanya kalangan tertentu saja ataupun juga orang-orang ataupun kolega ataupun orang tua dari para pengantar ataupun juga peserta kirap ini yang bisa menonton ataupun juga menyaksikan di kawasan Monas ini. Dan untuk Tugu Monasnya sendiri, untuk masyarakat juga ditutup dari hari kemarin hingga hari ini. Tapi yang bisa kami sampaikan, ini setelah 2 tahun, kalau kita bisa gambarkan ini vakum untuk kirap budaya ini setelah tahun 2020 ataupun juga 2021 ini tidak dilangsungkan, dan sekarang sudah bisa disaksikan oleh masyarakat. Inilah kemudian yang ditunggu-tunggu, karena sesuai dengan tema dari Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sehingga memang diharapkan dengan adanya kirap budaya ini juga membangkitkan juga semangat dari seluruh sektor ataupun juga masyarakat untuk dapat menyaksikan perarakan ataupun juga pengibaran pada hari ini. Dan memang masih kami nantikan juga karena memang riuh ataupun juga suasananya ini juga sudah terdengar dan menunggu dari arak-arakan yang dibawa dengan menggunakan kereta kencana yaitu Ki Jagakarsa menuju ke kawasan Monas ini. Namun yang bisa kami sampaikan tadi, kalau bisa digambar suasana saat kirap budaya pada pagi hari dibandingkan pada petang hari ini, Ihsan dan juga Cynthia, ini yang bisa kami gambarkan bahwa masyarakat ini juga banyak kemudian yang melepas masker karena memang situasi memang terus membaik, namun untuk menjaga jarak tetap dilakukan. Dan kami sekarang saat ini mendengar bahwa tabuhan dari marching band ini sudah mulai memasuki kawasan Silang Monas, yang sebentar lagi kalau menurut perkiraan kami sekitar 5 atau 10 menit lagi untuk duplikat dari bendera merah putih ataupun juga teks proklamasi ini akan dikembalikan ke Cawan Tugu Monas. Jadi kita saksikan atau kita tunggu saja, karena suasana ini juga semakin meriah seperti itu, Ihsan dan juga saudara. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu setelah melewati ataupun juga masih dalam pandemi COVID-19 2 tahun kebelakangan ini. Ihsan dan juga Cynthia. Oke, Sisko, nantinya ketika kirap budaya sudah sampai di gerbang Monas ini, prosesnya akan seperti apa, Sisko? Baik, prosesnya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan proses kemudian kirap budaya dari Cawan Tugu Monas ke Istana Negara ataupun juga Istana Merdeka yang berada di Jakarta. Nantinya dari iring-iringan ataupun jadi kirap ini juga akan mengembalikan duplikat dari bendera merah putih ataupun juga teks proklamasi masuk ke area Tugu Monas atau tepatnya ke Cawan Tugu Monas. Dan saat ini semakin dekat dan semakin pasti seperti itu dari suaranya yang bisa kami dengarkan saat ini untuk kirap budaya yang dilakukan. Dan tidak ada perbedaan mendasar, namun kalau bisa dibandingkan dengan tadi sebenarnya Cynthia dan juga Irianda, bahwa tadinya ada perempuan-perempuan yang dengan menggunakan kebaya gitu yang mengiringi untuk proses kirap budaya. Namun sekarang hanya dengan kereta kencana dan juga petugas-petugas yang akan ataupun juga Purna Paskibraka yang membawa duplikat bendera dan juga teks proklamasi ke daerah Tugu Monas. Cynthia dan juga Irianda. Baik, terima kasih Francisco Donasiano yang melaporkan dari kawasan Monas. Dan kita dari Monas bergeser lagi ke Istana Merdeka. Istana ya, karena tampaknya masih setelah jumlah acara. Tampaknya setelah upacara penurunan bendera dengan lancar dan sukses dan juga hikmat berlangsung, yang tadi saat ini sedang berlangsung hiburan dari musisi tanah air yang sedang memberikan hiburan nyanyian ya. Semuanya ada di sini. Agar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melatih, hanya bunga
Ya, tadi kalau di istana kita sudah menyaksikan musisi tanah air, ada Ames Kamaleng dan juga Dira Sugandi yang memberikan hiburan musik Rumah Kita. Begitu terasa syahdu ya kalau kita mendengarkan musik di istana. Dan saat ini iring-iringan kirap budaya untuk pengembalian duplikat bendera pusaka sedikit lagi tiba di Monas. Betul, seperti lagu yang dibawakan oleh Dira Sugandi dan Ames Kamaleng tadi, Rumah Kita. Dan harapan di tahun ini kita semakin kuat. Betul. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu tadi yang jadi tema dari kemerdekaan ataupun hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 tahun ini. Betul sekali, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 bisa kita jadikan sebagai momentum bahwa kemerdekaan ini bisa dijadikan bahwa pemulihan Indonesia ya, Iksan ya. Pemulihannya berlangsung cepat dan kita sama-sama bangkit lebih kuat, tidak hanya bangkit melawan ujian pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ke belakang dan membatasi sejumlah kegiatan kita, dan saat ini terlihat sudah berlangsung sangat meriah. Beda sekali dengan 2 tahun belakangan ini, Cynthia. Betul sekali. Baik, kami tutup laporan khusus penurunan bendera hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Ihsan Sitorus. Saudara, kami kembali mengingatkan meski situasi terus membaik, tetap waspada saudara karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Ya, dan jangan lupa vaksinasi lengkap dan booster. Sampai jumpa. Merdeka! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Selamat petang saudara, Indonesia hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Apa saja capaian bangsa Indonesia di usianya yang ke-77 menuju negara maju akan menjadi bahasan kami saudara. Ya saudara, sorotan lain Presiden Joko Widodo meminta kasus pembunuhan Yosua dijadikan momentum membangun kepercayaan Polri. Inilah Sapa Indonesia Malam Spesial Kemerdekaan. Saya Liviana Charles. Dan saya Aiman Wicaksono. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Tegak senjata! Saudara, upacara penurunan bendera merah putih menandai selesainya rangkaian acara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo kembali bertindak sebagai inspektur upacara. Mohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Upacara penurunan bendera dimulai sekitar pukul 5 sore tadi. Upacara penurunan bendera yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta dihadiri sekitar 2.000 tamu undangan. Tidak hanya di Istana Merdeka, penurunan bendera juga bisa disaksikan di sejumlah layar lebar di sekitar istana. Seusai upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, kirap duplikat bendera pusaka kembali dilakukan. Dan kali ini duplikat bendera pusaka dibawa dari Istana Merdeka kembali ke kawasan Monas, Jakarta. Iring-iringan kereta kencana diikuti pawai budaya dan pakaian adat dari berbagai daerah. Ya, kita sudah menyaksikan rombongan kirap sudah meninggalkan Istana Merdeka. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun ini di Istana Merdeka, Jakarta terasa berbeda. Penyanyi cilik Farel Prayoga membuat Presiden Jokowi dan tamu undangan berjoget diiringi alunan lagu Ojo Dibandingke. Lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik Farel Prayoga membuat upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana semakin meriah. Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan para tamu undangan berjoget mengikuti alunan musik Banyumasan, Jawa Tengah yang dinyanyikan Farel Prayoga.
Di putaran kedua lagu Ojo Dibandingke, saudara, para menteri ikut turun dari kursi untuk berjoget bersama Farel di depan Presiden Joko Widodo. Ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saudara, optimisme di peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia disuarakan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati menegaskan Indonesia pernah melewati krisis ekonomi, bahkan mengklaim utang ke Bank Dunia lunas di masa pemerintahannya. Saat sambutan di peringatan Hari Kemerdekaan, Megawati Soekarno Putri menekankan di masa pemerintahannya Indonesia menghadapi persoalan BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan utang ke Bank Dunia. Menurut Megawati, semuanya bisa dilewati dan kini semangat bangkit dari krisis wajib diteruskan ke generasi mendatang. Kan karena ikut sertanya rakyat di dalam ketahanannya, ikut berproses menangani krisis tersebut, tidak bisa, saya kira pemerintah akan secepat itu menanganinya. Sebagai sebuah contoh bahwa kita bisa melunasi dengan baik hutang-hutang kita melalui IMF. Itu adalah sebuah kekuatan yang harus terus dipelihara. Kita ke informasi lain, saudara. KPK membenarkan telah menerima laporan terkait dugaan suap Irjen Verdi Sambo. KPK menyatakan akan memverifikasi laporan itu. Dugaan suap Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah dilaporkan tim advokat penegakan hukum dan keadilan Tampak. Sambo diduga menyuap LPSK pada 13 Juli lalu. KPK menyatakan akan menelusuri dan mengumpulkan keterangan terkait laporan suap oleh Irjen Verdi Sambo. KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK. Masih dalam perkembangan terkait, saudara, banyak pihak berharap polisi bisa menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus Yosua melibatkan banyak personel polisi, bisa dijadikan momentum untuk bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, banyak menyita perhatian masyarakat. Banyak personel Polri diduga terlibat terseret pelanggaran etik dalam pengusutan kasus ini. Sejumlah pihak berharap kasus ini menjadi momentum membangun kepercayaan Polri, termasuk yang ditekankan Presiden Jokowi. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua ini momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada Polri. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini. Ujar Presiden Joko Widodo kepada harian Kompas di Istana Merdeka 14 Agustus lalu. Harapan penuntasan kasus pembunuhan Yosua secara profesional dan transparan juga disuarakan Ketua DPR Puan Maharani. Merupakan salah satu momentum bagi Polri untuk bukan bersih-bersih, untuk memperbaiki kinerja yang selama ini ada, kemudian bisa lebih profesional, kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih humanis, transparan, kemudian lebih dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, sehingga masyarakat percaya, lebih percaya untuk bisa dekat dengan Polri. Gitu. Komisi 3 DPR juga berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ya, kalau tidak ada halangan, sudah dijadwalkan untuk mengundang Pak Kapolri
untuk hadir di Komisi 3 itu pada tanggal 23 Agustus nanti. Kalau sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menuntaskan kasus Brigadir Yosua. Kapolri bahkan mengumumkan langsung penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus kematian Yosua. Kapolri juga telah mengubarkan Satgasus Merah Putih yang sebelumnya dipimpin Irjen Verdi Sambo. Hingga kini, Polri telah memeriksa 63 personel Polri, 35 diantaranya diduga melakukan pelanggaran etik di kasus Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi pertaruhan besar bagi polisi. Mampukah kepolisian membangun kembali kepercayaan masyarakat lewat transparansi dalam pengusutan kasus ini? Kita akan bahas bersama Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jaya dan peneliti atau pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo, pengamat keamanan maksud saya, dan juga Dewan Pakar Peradi Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Iya. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, dikatakan sebagai momen bersih-bersih di Korps Bhayangkara kepolisian. Anda setuju dengan ini? Saya setuju, dan saya kira bukan hanya di Korps kepolisian melalui mekanisme internal seperti penempatan khusus atau penindakan terhadap pelanggaran etik atau juga misalnya pelanggaran hukum pidana, tapi juga kontrol di DPR. Saya kira DPR perlu memfungsikan peran-peran politiknya di dalam mendorong pembersihan kepolisian dari praktek-praktek yang menyimpang, termasuk pejabat-pejabat yang terlibat di dalam. Iya, tapi ada juga kemudian kekhawatiran bahwa ini ditumpangi oleh katakanlah kepentingan politik tertentu, misalnya bukan politik praktis ya, tapi internal politik Polri. Mungkinkah itu? Sejauh itu diselenggarakan secara transparan, saya kira itu tidak akan dipolitisasi gitu. Kalaupun ada misalnya dinamika internal, itu hal yang wajar sejauh memang itu bisa diproduktifkan dalam mendorong reformasi yang positif bagi kepolisian. Misalnya seperti ini. Sekarang kepolisian ada puluhan orang yang diperiksa telah melakukan pelanggaran kode etik. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita mau menghindari friksi internal, maka mereka tidak diperiksa? Susah. Jadi harus diperiksa. Tapi kemudian harus transparan, harus terbuka. Harus transparan, dan buktinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebenarnya bukan hanya pelanggaran kode etik, tetapi juga apa yang dilakukan oleh mereka sudah merupakan pelanggaran hukum pidana, menghilangkan bukti, merusak bukti, atau menghancurkan bukti misalnya. Jadi tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan di internal kepolisian menurut saya tidak cukup hanya dengan pemeriksaan internal kode etik profesi atau misalnya penempatan khusus. Memang apa yang mereka lakukan melanggar kode etik profesi kepolisian, tetapi bukan hanya itu, melainkan juga pelanggaran hukum pidana, dan pelanggaran hukum pidana di sini ancaman hukumannya bisa 4 tahun, bahkan bisa di atas 5 tahun. Misalnya kalau kita baca pasal 233 tentang obstruction of justice atau dengan pasal 52 KUH pidana yang memberi tanggung jawab lebih besar kepada penegak hukum, kepada pejabat penegak hukum termasuk kepolisian untuk tidak merusak bukti atau menghilangkan bukti dengan cara-cara yang koruptif atau dengan cara apapun, pengaruh, komunikasi, surat, dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka misalnya terlibat di dalam tindakan obstruction of justice yang melanggar pasal 233 KUHP dan pasal 52 KUHP, maka tidak cukup ditempatkan secara khusus. Mereka harus ditahan dalam proses pidana. Jadi saya kira kepolisian sekarang ditunggu oleh masyarakat, apakah berani misalnya mengambil tindakan proses hukum pidana, menahan atau bahkan menetapkan mereka sebagai tersangka dari pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, tidak dipungkiri bahwa mungkin saja ada intrik politik di dinamika internal kepolisian, meskipun ada obatnya, ini transparansi. Apakah Anda sudah melihat bahwa dua hal ini ada intrik politik, yaitu sebuah keniscayaan, tapi bahwa transparansi kemudian juga dijalankan, atau seperti apa, Prof. Kiki? Ya, kalau Osman udah setuju, saya harus setuju. Kenapa berkali-kali di berbagai tempat saya bilang yang membedakan civil police ini tagline-nya PBB,
civil police adalah adanya prinsip diskresi, bahwa setiap anggota polisi itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual atas dirinya sendiri. Nah, ini semua tahu, harusnya tahu ya secara universal gitu. Yang menjadi masalah adalah batas-batasnya itu di mana. Pertama, apakah ada diskresional kewenangan diskresi untuk kelembagaan? Nggak bisa. Kalau misalnya seorang pimpinan, manajer menggunakan kewenangan diskresi pribadinya pada institusinya, nggak bisa. Ini yang terjadi gitu loh. Lalu kenapa nggak bisa? Lah kalau disalahgunakan misalnya kewenangan diskresi itu kan secara individual menembak atau tidak, itu nggak ada komandannya. Komandan perintah komandan itu nggak ada. Komandannya polisi itu apa sih? Hukum. Nah, itu sangat jelas. Kalau institusi, kelembagaan, manajemen, kan ada aturan-aturan mainnya. Misalnya, diskresi tidak bisa diterapkan dalam hal pengelolaan keuangan, karena ini bagian dari keuangan negara. Gitu. Nah, menentukan batas-batas ini yang belum pernah ada selama ini. Jadi ke depan tugas polisi adalah mendidik mulai dari yang paling bawah sampai persiapan jenderal, memberikan lingkup batasan tentang diskresi ini. Oke. Gitu. Prof. Kiki, saya ingin masuk sini dulu. Apakah Anda setuju bahwa ada intrik politik dalam program, dalam tanda kutip ya, bersih-bersih saat ini? Prof. Kiki? Iya, kami coba. Prof. Kiki, sudah bergabung? Bukan, sebelum itu saya mau bilang publik, kontrol publik. Gitu. Jangankan tadi sempat terputus, Prof. Kiki, boleh diulangi? Organisasi. Tadi sempat terputus, boleh diulangi? Pertanyaan saya, apakah ada intrik politik internal, dinamika Polri ya, dalam proses bersih-bersih ini? Ya pastilah, jangankan di polisi, di organisasi OSIS saja ada kok. SMP, SMA? Oke. Ya pasti ada. Jadi ada mungkin free rider, penumpang gelap dan lain sebagainya. Anda mengatakan itu? Iyalah, pasti ada. Ada yang kalau di anggota polisi dia pengen naik jabatan, dia pengen sekolah, dia pengen dapat job yang enak, segala macam, itu pasti. Tapi kalau dia bukan anggota polisi, tapi berteman dekat seperti polisi, seperti pada kasus Sambo ini, ada Fahmi Alamsyah yang menskenario semuanya ini. Ya. Itu nggak punya kapasitas jadi penasihat ahli. Bagaimana dia bisa masuk ke situ hanya karena berteman dengan Sambo? Nah itu pasti ada lah yang kayak begitu. Ini saya lihat perombakan-perombakan. Saya kemarin ngecek kan misalnya nama-nama yang masuk segala macam itu juga banyak nama-nama sampah di luar yang kita udah tahu rekodnya, nanti pasti akan ngerecokkan polisi aja. Kan lebih banyak orang sipil yang suka pakai nomor polisi. Kadang jalan pakai plat nomor polisi itu takut. Banyak kombes yang baik itu yang takut kalau kena 3-in-1 atau macam-macam kayak begitu. Yang sipil malah pada petentang-petenteng itu karena dia pakai nomor polisi, dia pakai. Tapi Prof. Kiki kan juga mobilnya nomor polisi. Enggak, kadang aja saya pakai kalau mau ke Osman biar Osmannya takut kan gitu. Saya enggak. Anda tahu nggak kendaraan dinasnya sebagai penasihat ahli 4,5 tahun loh. Saya kayak Vario 125. Vario 125 sepeda motor itu lebih bagus kijang bututnya Osman daripada motor saya. Iya betul. Lebih sering naik motor ya. Jadi, oke, baik. Tapi ada mobil polisi juga yang berplat nomor polisi dengan mobil dinas polisi kan begitu, Prof. Kiki. Tapi pengajar di Universitas Bayangkara Jaya, mungkin itu alasannya ya? Iya, lah iyalah gitu. Iya kayak
kalau butuh aja orang saya nggak punya mobil. Kalau nggak punya mobil, sekarang aja saya nggak punya mobil gitu kan, mobil masuk bengkel. Baik, Ya, baik. Saya ke Bang Usman. Bang Usman, jadi oke kita setuju bersih-bersih, tapi bagaimana membersihkan juga intrik-intrik atau skandal-skandal yang mungkin juga terjadi untuk menumpang dari program bersih-bersih ini? Ya, pertama transparansi. Ya, seperti apa transparannya? Ini, misalnya, sekarang proses penempatan khusus itu terhadap siapa saja. Kenapa menggunakan proses dan mekanisme penempatan khusus atau patsus? Kenapa tidak memproses pidana? Kenapa tidak ditahan di misalnya tempat penahanan biasa, di Bareskrim misalnya gitu? Kenapa tidak dikenakan pasal-pasal pidana yang jelas-jelas dilanggar? Pasal 233 dan pasal 52 tadi yang saya sebutkan, itu jelas memberikan kewajiban khusus kepada setiap pejabat kepolisian untuk misalnya tidak menghancurkan atau tidak merusak atau tidak membuat dan tidak dapat dipakai, tidak menghilangkan barang-barang bukti gitu ya. Jadi melanggar kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana itu dia memakai kekuasaannya, memakai kesempatan, memakai sarana, memakai pengaruhnya untuk kemudian mengalihkan perkara ini menjadi perkara yang tidak pada fakta yang sebenarnya gitu. Jadi olah TKP-nya tidak prosedural, tidak ilmiah, barang buktinya dihilangkan, diceritakan dengan versi informasi yang sepihak, tanpa ada barang bukti gitu ya. Dan ada juga pengaruh-pengaruh lain untuk mempengaruhi bawahan yang pangkatnya lebih rendah dan seterusnya untuk mengalihkan atau mengaburkan atau menghalangi. Tapi begini, ini kan kita udah mendengar ada 63 perwira yang diperiksa. Ya, sebagian bahkan sudah diproses pidana, sebagian proses etik. Tapi kan 63 ini juga kita tidak tahu siapa saja, apa kemudian dugaannya dan lain sebagainya. Kalau di sipil, di luaran sana kan mungkin sudah dibuka dan lain sebagainya, misalnya DPR atau yang lainnya. Apakah ini juga harus dibuka semuanya? Atau seperti apa? Supaya transparan tadi masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Bung Usman? Harus dibuka, dipanggil secara terbuka, diperiksa misalnya, diumumkan jadwal pemeriksaannya, diumumkan hasil pemeriksaannya. Sebagaimana kepolisian mengumumkan perkara-perkara lainnya. Saya kira tidak boleh ada diskriminasi khusus, tidak boleh hanya karena ia anggota Polri atau hanya karena ia adalah pejabat khusus, apalagi pejabat umum atau misalnya dia adalah anggota Satgasus misalnya gitu, lalu diperiksa dengan cara-cara yang istimewa gitu. Itu tidak boleh. Misalnya, tidak boleh tertutup misalnya gitu. Kita tidak tahu juga apa yang terjadi di Makobrimob misalnya. Karena tertutup ini bisa jadi kemudian untuk mengurangi atau memutihkan kasus yang bersangkutan, bisa juga untuk menarik orang yang tidak bersalah menjadi bersalah misalnya. Bisa begitu. Jadi ketertutupan itu untuk menjamin orang-orang yang tidak bersalah tidak dipersalahkan. Kan kita sering mendengar juga bagaimana di kepolisian orang-orang yang baik yang mempertahankan kewenangan. Justru dipersalahkan. Bagaimana? Justru dipersalahkan gitu ya. Ada orang dipersalahkan atau dibuang. Banyak orang akhirnya dibuang jadi dosen di Sespimti atau di Lemdiklatkan atau di Akpolkan gitu. Jadi orang-orang seperti ini justru saya kira perlu dipanggil ulang untuk mengisi katakanlah ruang-ruang yang kosong yang nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkena pelanggaran hukum pidana obstruction of justice. Nggak apa-apa. Kecuali kalau saya memperjuangkan seseorang misalnya hanya karena kedekatan keluarga. Tapi menurut saya sudah waktunya pembersihan itu dilakukan secara struktural juga. Jadi posisi-posisi strategis, bahkan Kapolri menurut saya. Kalau Kapolri tidak sungguh-sungguh menindak pejabat-pejabat kepolisian yang melakukan atau yang terlibat dalam obstruction of justice, saya kira Kapolri tidak perlu dipertahankan lagi. Soal Satgasus itu salahnya mungkin bukan hanya Verdi Sambo, itu Satgasus itu dibentuk dengan sprintnya Kapolri. Jadi Kapolri juga harus mempertanggungjawabkan sprintnya itu, surat perintahnya itu. Pembubaran baik, tetapi pembubaran lalu begitu saja dilupakan, tidak bisa. Harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana anggarannya, bagaimana SDM-nya, bagaimana kasus-kasus yang ditanganinya. Kalau tadi Prof. Kiki misalnya menyebut tentang pentingnya kewenangan diskresi, satgas-satgas khusus semacam ini merusak sistem diskresi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca surat perintah itu, kewenangan dari satgas khusus ini ya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus dari mulai misalnya psikotropika, narkotika yang menjadi atensi pimpinan. Jadi bukan yang menjadi atensi masyarakat misalnya. Nah kalau yang menjadi atensi pimpinan misalnya diintervensi, dialihkan, dihentikan, atau dipaksa dilanjutkan dengan rekayasa hukum tertentu, itu merusak kewenangan diskresi di kepolisian sebagai lembaga sipil, sebagai lembaga pemolisian yang seharusnya demokratis dari bawah ke atas. Untuk penyidikan nggak bisa diintervensi, untuk keuangan nggak bisa diintervensi. Jadi hal-hal semacam ini yang saya kira harus menjadi satu bagian dari
upaya bersih-bersih di kepolisian. Nggak usah khawatir akan adanya intrik politik sejauh itu semuanya diselenggarakan secara objektif. Baik, transparan ini penting untuk berprogram bersih-bersih ini karena apa? Karena yang salah bisa jadi tidak bersalah, sebaliknya yang tidak bersalah bisa jadi salah karena like and dislike dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari hal tersebut. Maka kata kunci ada satu, transparan, buka. Seperti juga kemudian polisi misalnya memeriksa kasus-kasus yang lain. Terima kasih Bung Usman Hamid telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam dan juga tadi mengajar Universitas Bayangkara Jaya, Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Saudara, Presiden Joko Widodo mengungkap kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri hingga Garuda berhasil dibongkar. Seberapa serius pemerintah dan aparat penegak hukum membongkar berbagai kasus korupsi di Indonesia? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesia, gudang garam. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Diduga kelebihan muatan, truk bermuatan pasir gagal menanjak dan menabrak mobil di jalan alternatif Kediri Blitar. Setelah menabrak mobil, truk masuk ke sungai sedalam 10 meter. Mobil rusak parah di bagian depan, sementara truk pasir rusak di bagian belakang setelah masuk sungai. Tidak ada korban jiwa. Pagi tadi, kebakaran menghanguskan satu rumah indekos di Jalan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. 5 korban meninggal ditemukan di lantai 3 bangunan, sementara 1 korban lainnya di lantai 4. Polda Sumatera Utara memusnahkan ratusan botol minuman keras, hasil sitaan dari operasi penyakit masyarakat menggunakan alat berat. Selain minuman keras, puluhan mesin judi berbagai jenis juga dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Sebanyak 17 tersangka ditangkap dari 5 kawasan berbeda. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener.
kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amil metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, Gudang Garam. Kami selama ini mengabdi demi kemanusiaan dan berdiri sampai saat ini dengan etos bernama kehormatan, keberanian, serta kerja keras. Kami akan berusaha menjadi lebih baik karena masa depan kami adalah saat ini. Mempersiapkan diri bergerak maju untuk momen terbaik dan menjadi catatan sejarah kami di masa yang akan datang. Kami bertugas mencari dan menyelamatkan untuk Anda dan Indonesia. Kami pelopor dan patriot yang tetap berjuang sebagai abdi masyarakat dan negara. Kami akan selalu bersama dengan Anda, selalu siap dan menjaga dengan kekuatan, kebersamaan, dan semangat kami untuk memberi pelayanan SAR yang cepat dan terbaik. Kami adalah Basarnas, Afiknam Jagat Samagram. Presiden Joko Widodo ingin pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Jokowi juga membanggakan kinerja aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus mega korupsi. Ada 3 kasus mega korupsi yang disinggung Jokowi dalam pidato di sidang tahunan MPR Selasa kemarin, yaitu kasus Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Presiden Jokowi juga menyinggung skor indeks persepsi dari Transparansi Internasional. Jokowi menyebut skor indeks korupsi membaik dari tahun sebelumnya. Skor persepsi korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak menyerah dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Harus betul-betul KPK itu diperkuat, kemudian tidak ada lagi yang namanya tebang pilih terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Kalau saya memandangnya pemberantasan korupsi untuk jajaran, seluruh jajaran, apalagi yang mempunyai kewenangan, semakin masif ya. Semangat itu masih terus tumbuh karena memang semangatnya adalah bukan tentang pribadi, tapi untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan. Kasus korupsi Asabri berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi. Kasus ini merugikan negara hingga 23,7 triliun rupiah. Dalam kasus Asabri, Kejagung menjerat 8 tersangka. Sementara dalam kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara mencapai 17 triliun rupiah. Selain itu, Kejagung sudah menahan 6 tersangka dan menyita aset senilai ratusan miliar rupiah.
Sedangkan di kasus korupsi PT Garuda Indonesia terkait pengadaan pesawat terbang, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka. Kasus mega korupsi yang juga harus dituntaskan adalah kasus alih fungsi lahan kelapa sawit di Riau yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah dengan tersangka Surya Darmadi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana penuntasan kasus-kasus korupsi di Indonesia? Apakah setelah 77 tahun merdeka, indeks persepsi korupsi Indonesia semakin membaik? Kami akan membahasnya bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin, dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas di Sumatera Barat, Ferry Amsari. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu, terima kasih telah bergabung di Kompas TV. Saya ke Bung Ali dulu. Bung Ali, merdeka dari korupsi rasanya masih jauh Indonesia ya? Ya, sebagai sebuah bangsa yang besar, saya kira kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti. Pesan Presiden jelas kepada seluruh rakyat Indonesia, di 77 tahun negara Republik Indonesia kita merdeka, kita punya satu komitmen yang sama, korupsi itu adalah musuh negara, dia berada pada peringkat yang sangat kita saat ini dan seterusnya akan menganggap korupsi itu sebagai, kita kategorikan sebagai extraordinary crime. Dengan begitu, maka musuh besar bagi bangsa ini adalah korupsi. Karena itu, upaya dan langkah-langkah yang terus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, dan harus mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh berhenti, dan kita tidak boleh lelah dan capek untuk terus mengingatkan siapa saja, para pejabat, mereka yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan keuangan, dan seterusnya, agar terus kita perang terhadap apa yang menjadi musuh bersama kita. Baik, ini korupsi musuh terbesar ya, terbesar itu paling besar, hanya satu di Indonesia. Ini salah satu yang kemudian disebutkan. Saya ke Bung Ferry, Jiwasraya, Garuda, Asabri, kasus korupsinya dibongkar. Sudah cukup? Apakah itu kemudian mencerminkan bahwa Indonesia berperang, bahwa perang terbesarnya kali ini adalah korupsi dan sudah tercermin dalam 3 kasus itu yang kemudian terungkap? Ya, kalau untuk pidato, saya pikir Bu Ferry, mungkin bisa lebih didekatkan ke mikrofonnya. Ya, kalau keinginan Presiden dan pidatonya untuk melakukan pemberantasan korupsi, apresiasi. Tetapi 3 kasus ini, kalau kita lihat ya, ini kan membangun arah pemberantasan korupsi kejaksaan, bukan ke konsep platform gagasan pemberantasan korupsi, di mana lembaga extraordinary-nya adalah KPK. Dan publik tidak lupa bahwa Presiden dan DPR terlibat untuk memperlemah KPK, sehingga akhirnya sentralistik pemberantasan korupsi di kejaksaan terasa betul dalam 3 kasus ini. Jadi KPK diambil alih oleh kejaksaan, Anda mengatakan seperti itu? Seolah-olah KPK diambil alih oleh kejaksaan? Saya ingin mengatakan pemberantasan korupsi itu berada di perspektif Presiden, istana, bukan perspektif independen, yaitu lembaga semacam KPK. Apa bedanya? Kan diungkap-ungkap juga semuanya, Bung Ferry? Ya, tentu saja diperbolehkan ya, Presiden terlibat melalui bawahannya, kejaksaan, kepolisian, tetapi mestinya gagasan pemberantasan korupsi kepada melalui lembaga independen harus dikedepankan. Karena bukan tidak mungkin ada jajaran Presiden sendiri yang terlibat, yang mungkin Presiden tidak terlalu nyaman kalau itu dibongkar dalam urusan pemberantasan korupsi. Nah, peran itulah sebenarnya yang perlu diambil alih KPK. Tapi sayangnya, di era Presiden malah KPK diperlemah. Kalau Presiden mengungkapkan soal IPK, indeks persepsi korupsi kita yang naik 1, jangan kita lupa di era Presiden Jokowi IPK kita turun 3. Tahun kemarin naik 1, tapi sebelumnya turun 3. Saya ke Bung Ali. Ada jawaban soal ini, Bung Ali? Silakan. Iya, ada satu chemistry yang harus kita bangun, bahwa
karena kita punya kesepakatan yang sama dan pikiran yang sama tentang betapa dahsyatnya ambruknya sebuah republik ini karena tindak pidana korupsi yang tadi kita sebut tentang extraordinary crime. Karena itulah ada dua lembaga negara. Kita kenal KPK, kita kenal Kepolisian Negara, dan ada Kejaksaan Agung. Artinya apa? Institusi-institusi ini untuk dan atas nama kepentingan bangsa dan negara, untuk dan atas nama kepentingan keselamatan bangsa dan republik ini. Maka langkah-langkah apa yang dilakukan itu adalah mengejar sampai pada titik darah terakhir atas tindakan orang yang melakukan kesewenang-wenangan atas fungsi, tugas, dan... Saya paham maksud Anda, artinya semua sama saja. Meskipun tadi Bung Ferry Amsari mengatakan begini, kalau ada satu kasus misalnya yang melibatkan mungkin orang dekat presiden atau yang membackup presiden, maka presiden tentu tidak akan bisa serta-merta meminta kejaksaan untuk mengusut kasus itu secara tuntas. Ada keengganan. Tapi kalau dulu, saya katakan dulu ya, KPK itu bersifat independen, maka bisa dilakukan itu. Dan sekarang di zaman Presiden Jokowi, KPK tidak lagi independen karena ASN. Begitu ya Bung Ferry maksudnya? Ya. Oke, silakan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, tidak ada tuh menteri yang digasak oleh KPK ya. Jauh sekali sekarang lebih banyak itu bupati-bupati rendah ya kalau kita lihat. Mestinya kasus-kasus besar seperti Asabri, Jiwasraya, Garuda itu ditangani oleh lembaga khusus yang jauh dari ruang-ruang istana supaya betul-betul ada upaya independen dalam pengusutan kasus-kasus korupsi. Nah, jangan sampai nanti kesan yang timbul adalah jaksa hanya mengambil orang-orang yang jauh dari lingkaran istana walaupun terlibat. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa istana potensial juga terlibat dalam kasus-kasus korupsi, tetapi kalau dilihat ya apa yang terjadi di KPK dan di Kejaksaan beberapa tahun belakangan, terasa betul bahwa jauh sekali upaya aparat penegak hukum itu bisa menyentuh orang-orang yang katakanlah lingkaran istana yang juga diduga terkait dengan beberapa kasus korupsi. Memang Anda yakin betul Anda menyebutkan lingkaran istana, memang ada, Bung Ferry? Sifat kekuasaan ya, dan ini tidak pernah terbantah bahwa kekuasaan itu cenderung korup ya. Nah, tugas membenahinya itu memang bagus ada tadi itu, Aiman. Udah bagus tadi itu. Iya, ini disebutkan, silakan Bung Abalin. Ini kecurigaan yang serius sesungguhnya. Bagus. Silakan, ini sekarang dinonton udah ya, Ferry, dinonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Mana itu istana yang tadi udah sebut, atau mana yang belum terselesaikan, atau mana yang Presiden Joko Widodo atau pemerintah tutup-tutupi. Yang mana? Silakan Bung Ferry. Monggo, silakan. Ya, kalau Bang Ngabalin ingat, dulu ada beberapa nama figur-figur istana yang dekat dengan Presiden, yang diduga terlibat beberapa. Mohon maaf, agak kurang jelas. Bisa diulangi lagi, Bung Ferry? Agak kurang jelas. Saya ingat ada beberapa kasus yang menyebut Pak Anggit misalnya, ya, yang dulu tidak berlanjut perkaranya. Padahal kita ketahui bersama Pak Anggit itu dekat sekali dengan Presiden Jokowi. Lepas apakah itu benar atau tidak, maksud saya itu Bang Ngabalin adalah kebenaran apakah terlibat tidak terlibat itu dibuka secara transparan Bung Ferry, di hadapan publik. Ada sebutkan apa tadi kasusnya? Ya ada kasus keterlibatan Pak Anggit ya dalam beberapa isu tertentu misalnya ya. Oh, Pak Anggit ini staf khusus presiden ya? Ya, tidak ada kejelasan. Publik maunya. Kasus apa itu? Mungkin Anda bisa jelaskan, karena ini sudah dilempar ke publik, jadi Anda harus jelaskan sedikit. Silakan. Betul, supaya jangan jadi fitnah. Kesian Mas Anggitnya, jangan sampai jadi fitnah. Silakan, Bung Ferry. Ya, kalau nggak ingat ya Pak Ngabalin dulu pernah ada soal teman-teman membuat program ya, berkaitan dengan pendidikan ya, yang kemudian dananya itu besar sekali ya, melibatkan lingkaran istana sampai ada yang mundur ya.
lalu kemudian tidak jelas itu kasusnya seperti apa. Oh salah. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu, Bung Ferry? Seingat saya 2020 ya. Oke, baru berarti. Silakan Bung Ali Mohtar Saya Ngabalin. dengan tahun 2022 ini dengan tahun 2022 sekarang ini 5 tahun ada di Istana Negara. Yang tadi Mbak Ferry menyebutkan itu saya pastikan pasti adalah data atau informasi yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan publik. Itu makanya tadi saya bilang udah baca baik-baik katanya, kemudian kasih tahu. Percaya bahwa Presiden Joko Widodo sejak awal mengatakan bahwa siapa saja yang terkait dan terlibat dengan masalah korupsi tidak ada ampun. Kita bisa lihat dan itu nyata ya, nyata beberapa anggota. Bahkan orang di lingkarannya sendiri misalnya, yang mungkin juga tidak pernah tersebut di media, karena Mas Anggit kan sekerap berada di belakang, tidak pernah muncul ke permukaan. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kasih tahu tentang kasus proyek apa, masalah apa, berapa nilainya, kemudian seberapa jauh tingkat keterlibatannya. Kasihan loh. Oke. Mas Anggit. Sekarang begini, Bung Ferry, Anda kan punya data. Kenapa Anda tidak melaporkan ke KPK misalnya, atau ke Kejaksaan misalnya, atau ke kepolisian misalnya? Sudah ditangani Markas Besar Kepolisian untuk kasus Terminal Kayu misalnya. Di Kendal yang diduga melibatkan ada nama-nama relatif dekat di istana. Tapi kita ketahui itu tidak berlanjut. Pak. Jadi terakhir di Mabes Polri ya? Nah, yang publik inginkan adalah kasus-kasus ini berjalan terbuka, laporkan. Kalau memang tidak terlibat, sampaikan. Tidak menggantung beku gitu ya, tidak tahu ke mana arahnya. Ini problematika. Kalau memang istana menyelogankan pemberantasan korupsi, musuh bersama, ya kasus yang melibatkan orang-orang istana atau disebut nama. Itu saja. Kalau perlu dijelaskan ke publik bahwa memang ini tidak bisa berlanjut karena kurangnya data atau alat bukti. Baik, kasusnya sudah di Mabes Polri. Terakhir saya ke Bung Ali Mohtar Ngabalin karena perlu juga penjelasan soal ini dari pihak istana. Sudah di Mabes Polri tapi tidak berlanjut, menggantung. Silakan. Saya pastikan informasi ini adalah informasi yang tidak benar. Itu saya pastikan. Karena begini, 3 kali dalam 2 agenda besar yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, tugas yang dilakukan oleh teman-teman baik yang ada di Sekap, di kantor staf Presiden maupun di Sekretariat Negara dan lingkungan Istana Negara adalah pelayanan. Karena itu, sampai dengan 5 tahun sampai hari ini, tidak pernah ada kawan-kawan di sana yang ikut terlibat cawi-cawi dalam urusan datang mendagang. Itu satu. Bahwa kemudian itu harus kemudian dituntaskan dari sisi penegakan hukumnya, apakah bersalah atau tidak, ataukah tidak cukup bukti dan sebagainya, itu tentu bisa disampaikan. Tapi informasi terakhir dari Bung Ferry, menggantung ya Bung Ferry ya? Ya, yang harus Bang Ngabalin, yang harus dipikirkan teman-teman istana, tidak kemudian defensif ya, tetapi mencoba menampung kira-kira apa saja yang ada di publik soal kasus-kasus yang baik. Semakin terbuka istana menampung, semakin baik agar kemudian persepsi orang istana tidak melindungi pelaku korupsi itu juga terbangun. Ini penting supaya terakhir Bung Ngabalin silakan. Saya mau bilang begini, dari tadi Ferry itu tidak menyebutkan proyek apa yang ditangani. Kasusnya kasus apa, dalam kedudukan perkara apa, berapa nilainya, kemudian melibatkan siapa-siapa orang. Ya, baik. Nanti kita akan cek lagi soal ini, tapi ini sudah disampaikan, tentu ini bisa menjadi bahasan ke depan. Terima kasih Bung Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih juga Bung Ferry Amsari telah bergabung sama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang kemudian harus terus ditindaklanjuti. Saudara, sukses meraih juara di Piala AFF, pemain timnas U16 bersama pelatih diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka. Perbincangan soal prestasi atlet Indonesia di tingkat dunia akan kami hadirkan seusai jeda bersama rekan saya Liviana Charlisa. Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat.
Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Seri kandung Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Satu Meja The Forum, spesial kemerdekaan, menghadirkan tamu-tamu spesial, berdiskusi, mencari solusi. Satu Meja The Forum, spesial kemerdekaan, asa untuk Indonesia. Rabu 17 Agustus, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Satu Meja The Forum, spesial kemerdekaan, menghadirkan tamu-tamu spesial, berdiskusi, mencari solusi. Satu Meja The Forum, spesial kemerdekaan, asa untuk Indonesia. Rabu 17 Agustus, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Galih. Saudara, truk Fuso pengangkut komoditas daerah bermuatan kopra seberat 21 ton terbalik saat menuruni jalan lintas Kabupaten Nias Utara menuju kota Gunung Sitoli. Kecelakaan tunggal terjadi di Ombolata Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Truk Fuso terbalik setelah menjemput kopra dari Kecamatan Lahewa menuju Tanjung Morawa, Medan. Menurut sopir, kecelakaan terjadi lantaran setir tidak berfungsi dengan baik dan remblong saat melintasi jalan yang menurun.
Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Timnas U16 hadir ke Istana Merdeka untuk menyaksikan upacara bendera hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Seluruh skuad Timnas hadir ke istana dengan membawa piala yang baru diraih pekan lalu. Tak hanya hadiri upacara bendera, Timnas U16 bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan berfoto bersama. Dan sama saya nih, di samping saya udah ada Coach Timnas U16, Mas Bima Sakti. Mas bawa piala loh Mas, ini hasil buah kemenangan pekan lalu ya? Ya, ini sebagai kado ya buat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, kado buat bangsa Indonesia semuanya. Inilah kemenangan bersama kita, patut kita syukuri. Alhamdulillah kita juga diundang oleh Pak Jokowi untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara upacara bendera di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Kita harus mencontoh bagaimana pejuang kita dulu, pahlawan kita berjuang secara gigih, mempertaruhkan nyawa mereka. Sedangkan kita hanya butuh 90 menit, semangat, kita beri hadiah buat bangsa Indonesia dengan kemenangan. Oke, apa nih? Saat bertemu Timnas, Presiden Jokowi sempat memberikan sejumlah pesan agar para pemain terus menjaga kualitas permainan. Timnas U16 sebelumnya menjadi juara Piala AFF setelah menumbangkan Vietnam di babak final yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta. Usai Piala AFF, Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia pada Oktober mendatang. Prestasi cabang sepak bola bukan hanya milik Timnas U16. Timnas sepak bola amputasi Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Indonesia melangkah ke Piala Dunia usai melewati babak kualifikasi setelah bersaing dengan Jepang, Malaysia, dan Bangladesh. Timnas amputasi Indonesia akan berlaga pada Oktober mendatang, berada satu grup dengan Inggris dan Argentina. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 19. Lalu bagaimana upaya pemerintah mendorong peningkatan prestasi Indonesia di tingkat dunia termasuk Paralimpiade? Kami akan bahas bersama dengan Menpora Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Menpora. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga. Di studio juga sudah ada bersama kami, ini atlet para tenis meja David Jacobs. Selamat malam Mas. Malam. Saya ke Pak Menteri dulu, Pak Menteri. Jadi juara umum di ASEAN Para Games dengan raihan emas terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di ASEAN Para Games ini bisa jadi hadiah kemerdekaan kita di tahun ini yang ke-77. Tapi gimana komitmennya untuk meningkatkan prestasi atlet di ajang internasional selanjutnya? Jangan sampai kemudian setelah euforia kemenangan sekarang, kemarin juga U16 juga menang, kemudian nanti prestasinya merosot. Ya, sekarang ini kita sudah punya desain besar olahraga nasional yang dipayungi oleh Perpres nomor 86 tahun 2021. Semuanya terprogram, targetnya jelas, dan kemudian fokusnya kemana juga semua sudah jelaskan di dalam desain besar olahraga nasional. Termasuk atlet-atlet paralimpik seperti David ini ya, David pasti sudah tahu. Karena di dalam desain besar olahraga nasional, Bapak Presiden sudah menempatkan atlet-atlet paralimpik setara dengan atlet-atlet olimpik. Tidak ada perbedaan. Nah, pembinaannya pun seperti itu. Kita ada target-target, bahkan target kita 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 yang akan datang, ini mimpi besar kita, harapan kita Indonesia berada di peringkat 5 dunia, baik untuk Olimpik maupun Paralimpik. Sehingga untuk mencapai ke sana tentu harus ada pembinaan yang sistematis, terstruktur,
dan dimulai dari usia dini. Kalau tidak ada itu, persis seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa begitu juara, kemudian kita sudah susah lagi untuk menjadi juara. Nah, kita tidak ingin itu. Prestasi harus didesain. Tidak bisa prestasi itu kita temukan by accident. Disitulah desain besar olahraga nasional dan pembinaannya semua terstruktur. Prestasi harus didesain, pembinaannya harus terstruktur, tapi David sendiri sebagai atlet sendiri bagaimana kemudian melihat peran pemerintah untuk mensukseskan ikut bersama-sama mulai dari pelatihannya sampai mensupport di pertandingannya? Ya kalau saya lihat sekarang ya peran pemerintah udah luar biasa ya, sudah bagus. Apalagi kita tahu sendiri ASEAN Para Games seharusnya kan bukan di Indonesia, harusnya di Vietnam, tapi Vietnam tidak siap dan bersyukur pemerintah, Pak Presiden, dan juga Pak Menpora, dan juga Ketua NPC kita siap untuk menjadi tuan rumah. Dan ini atlet-atlet sangat senang sekali ASEAN Para Games bisa terjadi, dan support pemerintah udah pasti sangat baik dalam persiapan kita, pelatnas, maupun juga yang tadi Pak Menteri sampaikan dalam penghargaannya pun sudah semuanya disamaratakan dengan yang non-disabilitas. Oke, jadi itu kemudian yang selama ini jadi fokus dan juga concern. Jangan dibeda-bedakan antara yang non-disabilitas dengan yang disabilitas. Ya. Dari mulai hadiahnya, perhatiannya dari pemerintah. Tapi kalau David sendiri melihatnya ini sudah sangat optimalkah yang dilakukan pemerintah? Sudah sangat optimal, cuman memang kalau di disabilitas sendiri kan kita lebih perlu mencari regenerasi ya. Kan tidak mudah juga mencari bibit-bibit muda yang buat atlet disabilitas ya, itu yang memang harus benar-benar dicari lagi itu. Oke, jadi mengoptimalkan juga mulai dari mencari bibit-bibit untuk penerusnya begitu ya kira-kira David ya. Pak Menpora, ini kan sebentar lagi akan ada atlet kita yang kemudian akan bertanding di Piala Dunia untuk timnas amputasi. Ini seperti apa dukungan pemerintah? Oh ya, kita dukung penuh, bahkan mereka sudah pernah saya terima ya, dan kita untuk pelatnasnya kita fasilitasi, nanti untuk pemberangkatannya juga kita akan fasilitasi, semua kita akan fasilitasi, tetapi tentu sesuai dengan aturan, karena ini kan menggunakan APBN, menggunakan uang negara, tidak sembarangan kita mengeluarkan itu sesuai dengan aturan, tetapi komitmen pemerintah akan memberikan dukungan, akan memberikan fasilitas, mulai dari pelatnasnya sampai pada saat pemberangkatan dan pada saat di sananya. Jadi insya Allah, karena Pak Presiden luar biasa ya komitmennya terhadap olahraga. Oke, saya kembali lagi ke David. Setelah kemarin ASEAN Para Games, apalagi kemudian target yang akan dicapai prestasi ke depannya? Ya pastinya targetnya ingin lebih tinggi lagi ya. Tahun depan ada ASEAN Para Games lagi di Kamboja dan juga ASEAN Para Games di Cina. 2024 nanti ada Paralimpik di Paris, dan memang seperti yang tadi Pak Menpora sampaikan, kita prestasinya kan puncaknya di Paris itu, kita ingin mencapai yang paling tertingginya. Dan memang itu kan untuk lolos ke Paris itu perlu kualifikasi, dan dari sekarang ini kita sudah harus mengikuti turnamen-turnamen single event. Sejauh ini dukungan pemerintah, kalau misalnya tadi Pak Menteri, kalau U19 akan berlaga di Piala Dunia tahun depan, sudah siap pemerintah? Sejak 2021 pemerintah sudah siap, kan tadinya ini tahun 2021. Kemudian karena pandemi, FIFA mengundurkan ke 2023. Bahkan timnas yang kita persiapkan, kalau masih ingat ada yang kita TC-kan di Kroasia dan di beberapa tempat, sekarang sayangnya mereka sudah tidak bisa turun karena usianya sudah lewat ya. Tetapi namun demikian tetap pemerintah memberikan support kepada PSSI karena akan bertanggung jawab terhadap prestasi adalah PSSI, penyelenggaraannya adalah saya, maka kita dukung penuh. Pelatihannya di mana, mau tryout kemana, pelatihnya siapa, itu semua kita support. Jadi kita siapkan betul, kita tidak mau kita lolos karena hanya sebagai tuan rumah, tetapi begitu di babak penyisihan kita tidak bisa berbicara banyak. Itu yang kita persiapkan betul, karena kita akan ketemu dengan tim-tim besar
dari negara-negara yang tradisi sepak bolanya sudah sangat luar biasa, misalnya yang dari Eropa, dari Amerika Latin, itu kan tim-tim yang luar biasa sepak bolanya. Nah, itu akan datang ke Indonesia, 23 negara, 24 dengan Indonesia. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan mudah-mudahan prestasi timnas U19 atau under 20 kita itu juga bisa memperlihatkan prestasi yang baik. Amin, itu harapan kita buat Merah Putih berkibar di ajang internasional lebih banyak lagi. Terakhir untuk Anda, David, hari ini momentum Hari Kemerdekaan, pesan untuk pemerintah untuk mewakili para atlet kita. Ya, buat saya Hari Kemerdekaan ini bagaimana saya sebagai seorang atlet, juga teman-teman yang berlaga di Para Games kemarin, kita bisa terus berkarya, terus berjuang sesuai dengan apa yang kita miliki ya, di tengah keterbatasan fisik kita. Dan saya melihat ini sudah bukan, dulu mungkin saya waktu kecil merasa ini keterbatasan fisik, ini kekurangan, tapi justru setelah saat ini justru kekuatan kita gitu. Jadi harapan saya untuk dengan adanya ASEAN Para Games itu membawa dampak yang besar lah buat anak-anak muda, khususnya yang disabilitas. Mereka tidak minder dengan keadaan, mereka terus berjuang, terus semangat agar makin banyak lagi nih atlet-atlet disabilitas Indonesia yang bisa berprestasi sampai ke level dunia. Itu harapan kita semua. Terima kasih David Jacob, terima kasih juga Menpora Zainuddin Amali telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, ada penyanyi cilik Farel Prayoga yang menghibur Presiden Jokowi beserta para tamu undangan di HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Presiden dan tamu undangan berjoget diiringi alunan lagu Ojo Dibanding-bandingin. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Girioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Girioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Girioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rahasia gue, Poshman Roll On. Coba berkeringat, biasa. Bau badan, nggak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. Nice. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi, sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas,
melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ada yang berbeda di peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka tahun ini. Ada seorang penyanyi cilik namanya Farel Prayoga yang menghibur Presiden Jokowi beserta para tamu undangan. Presiden dan tamu undangan berjoget diiringi alunan lagu Ojo Dibandingke. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Peringatan HUT RI ke-77 tahun di Istana Merdeka tahun ini terasa berbeda. Usai pengibaran bendera, seorang penyanyi cilik Farel Prayoga menghibur Presiden Jokowi beserta para tamu undangan. Suasana jadi makin meriah saat alunan lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan Farel membuat Presiden Jokowi hingga para Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut berjoget. Larut dalam irama, para menteri ikut berjoget di tengah lapangan termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Lagu yang dilantunkan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur ini tengah naik daun dan disukai penikmat musik di media sosial. Kemarin saat gladi bersih di istana, Farel sempat bertemu dengan Presiden Jokowi dan bernyanyi bersama. Presiden juga berpesan pada Farel untuk tetap mengutamakan sekolah meski sudah menjadi penyanyi. Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya. Siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya, ya. Ya, udah, pesan Pak Jokowi itu aja. Siap-siap. Dan iramanya yang ringan membuat Banyuwangian mampu menggoyang istana di ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, momen menarik di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia hari ini akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa.
Dirgahayu Indonesia, gudang garam. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Rahasia gue, Poshman Roll On. Cowok berkeringat, biasa. Bawa badan, nggak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Kami selama ini mengabdi demi kemanusiaan dan berdiri sampai saat ini dengan etos bernama kehormatan, keberanian, serta kerja keras. Kami akan berusaha menjadi lebih baik karena masa depan kami adalah saat ini. Mempersiapkan diri bergerak maju untuk momen terbaik dan menjadi catatan sejarah kami di masa yang akan datang. Kami bertugas mencari dan menyelamatkan untuk Anda dan Indonesia. Kami pelopor dan patriot yang tetap berjuang sebagai abdi masyarakat dan negara. Kami akan selalu bersama dengan Anda, selalu siap dan menjaga dengan kekuatan, kebersamaan, dan semangat kami untuk memberi pelayanan SAR yang cepat dan terbaik. Kami adalah Basarnas, Afiknam Jagat Samagram. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesia, gudang garam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyemangati Paskibra meski gagal mengibarkan bendera merah putih saat upacara. Bendera gagal berkibar hingga akhirnya bendera dibentangkan untuk dilakukan penghormatan. Dalam video amatir ini terlihat pengait tali bendera putus tepat ketika bendera merah putih dibentangkan. Kejadian ini sempat membuat heboh peserta upacara. Atas inisiatif pengibar bendera, akhirnya penghormatan dilakukan dengan posisi bendera dibentangkan. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, selaku inspektur upacara, memberikan semangat pada Paskibra atas kejadian ini. Yang kemarin saya kukuhkan, yang sudah bekerja keras, berlatih setiap hari, pagi, siang, malam, udah nggak kehitung itu gladinya berapa kali ya, tapi yang namanya kejadian seperti ini, kecelakaan kan kadang-kadang kita nggak bisa prediksi. Yang penting tetap semangat, ya. Pokoknya tetap jalan terus ya. Ya kesalahan-kesalahan kecil ya, saya mohon maaf. Ya, saya tetap yang penting adik-adik Paskibraka udah semangat semua. Sementara itu, upacara penurunan bendera di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Rabu sore berlangsung lancar meskipun sempat tegang pasca insiden putusnya pengait tali bendera. Tim Paskibra akhirnya bisa bernafas lega dan berhasil menurunkan bendera hingga kembali ke Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, yang bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera.
Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia juga dapat perhatian dari klub-klub Liga Inggris. Ada akun media sosial mereka yang ikut mengucapkan Dirgahayu untuk Indonesia. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Masuk angin, pakai plosa, oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Saat badai menghampiri, negeri ini sempat menepi. Sibuk beradaptasi, tanpa pernah meredupkan mimpi. Dengan penuh keyakinan, semua bersiap untuk mulai berjalan. Ini adalah titik balik yang telah dinanti. Seperti bola yang dihempas ke bawah dengan keras, negeri ini siap untuk melesat kembali ke atas, melampaui semua batas-batas. Mari mulai aksi nyata, gapai mimpi bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibakterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji, ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscan. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia juga mendapat perhatian dari klub Liga Inggris. Ada akun media sosial mereka. Ini ada klub Tottenham Hotspur dan juga Liverpool yang turut menyampaikan ucapan Dirgahayu Indonesia. Akun Twitter Spurs Indonesia mengunggah ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan ke-77 untuk Indonesia. Akun ini mengunggah foto bintang mereka, Son Heung-min,
pemain asal Korea Selatan. Ia membentangkan bendera merah putih dengan latar belakang tulisan Dirgahayu Indonesia. Sementara akun Liverpool atau LFC Indonesia juga mengunggah ucapan ulang tahun kemerdekaan RI. Salah satunya menampilkan gambar Kapten Jordan Henderson disertai tulisan Dirgahayu Indonesia. Dalam captionnya mereka menulis doa dan harapan terbaik untuk negeri tercinta, jayalah Indonesia. Jayalah Indonesia. Jadi nggak cuma mereka, kita juga harus semangat untuk mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Kita bangkit lebih cepat dan kemudian kita pulih yang membuat masyarakat kita ini kembali berdenyut dengan cepat, produktif, dan juga membangun bangsa. Semangatnya, semangat untuk membangun bersama. Harus. Jadi Indonesia harus maju ya, Aiman ya. Dan saudara, kami ingatkan Anda untuk hari ini dan ke depan, meski situasi terus membaik, tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Ya, vaksinasi lengkap dan booster demi imunitas perlindungan sempurna, tetap mengenakan masker di ruangan tertutup dan juga transportasi umum tepatnya. Saya Livina Charlisa. Dan saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa. Merdeka! Menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Satu Meja The Forum, spesial kemerdekaan, menghadirkan tamu-tamu spesial, berdiskusi, mencari solusi. Satu Meja The Forum, spesial kemerdekaan, asa untuk Indonesia. Rabu 17 Agustus, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Merdeka! Saudara, hari ini program Berita Utama hadir dalam edisi spesial untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Sister Tarigan. Di edisi spesial kemerdekaan ini, kami akan hadirkan berita membanggakan dari industri pertahanan dalam negeri yang go internasional. Dan tak hanya itu, saudara, kita juga punya cerita dari guru di zona merah Papua yang berjuang mendidik anak bangsa agar dapat merdeka belajar. Ada pula sorotan lain di antaranya. Kemeriahan pawai kemerdekaan di Garut, Jawa Barat dicederai oleh aksi tak terpuji. Dua kelompok pemuda saling adu jotos di tengah pawai. Seorang petani di Karawang, Jawa Barat melakukan aksi heroik memanjat tiang bendera untuk menarik bendera merah putih yang nyangkut di ujung tiang. Selain itu, saudara, di akhir acara kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai berbagai keseruan masyarakat dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Hari terakhir penyelenggaraan babak playoff Indonesia Basket League IBL 2022 di Bandung berakhir ricuh.
Kericuan pecah setelah pertandingan Prawira Bandung melawan Dewa United Surabaya dalam babak playoff Indonesia Basket League IBL 2022. Ketegangan juga terjadi di antara pemain kedua tim dikarenakan laga penentuan perebutkan satu tiket semifinal. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, penyelenggara melakukan evaluasi. Saudara, pawai kemerdekaan di Kadungora, Garut diwarnai kericuhan. Dua kelompok pemuda saling adu jotos di tengah pawai. Dari video amatir ini, saudara, terlihat sejumlah pemuda saling serang. Padahal saat itu tengah berlangsung pawai arak-arakan kemerdekaan. Diduga kericuhan ini dipicu karena salah paham saat penggunaan lodong. Akibat kejadian itu, pawai sempat dihentikan sementara karena arus lalu lintas terganggu. Informasi selanjutnya, saudara, kebakaran terjadi di salah satu rumah di Jalan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. 6 orang tewas akibat kejadian ini. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan salah satu rumah yang berlokasi di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pagi tadi. Sebanyak 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting. Akibat peristiwa ini, 6 orang tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, saudara, gedung DPRD Kabupaten Ndogiai, Papua terbakar pada Rabu dini hari. Api pertama kali dilihat oleh anggota Polres Ndogiai yang tengah berjaga. Karena tidak ada mobil pemadam kebakaran, personil Polres Ndogiai dibantu dengan warga memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kebakaran ini, 3 ruang DPRD ludes terbakar. Saat ini Polres Ndogiai tengah menyelidiki penyebab kebakaran ini. Saudara, upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan lancar. Kali ini, namun Bapak dan Ibu, serta para hadirin, kami mohon... Anggota tim pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas telah menyerahkan bendera kepada Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara. Prosesi penyerahan bendera berjalan dengan lancar. Setelah upacara ditutup, Joko Widodo, Ibu Negara, beserta Wakil Presiden dan istri meninggalkan lokasi. Selanjutnya, bendera merah putih dan naskah proklamasi akan disimpan di Monumen Nasional. Upacara Hari Kemerdekaan di Solo, Jawa Tengah diwarnai insiden putusnya pengait tali saat prosesi pengibaran bendera merah putih. Karena bisa berkibar ini, sang merah putih pun hanya dibentangkan. Bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh petugas upacara di Solo ini gagal berkibar. Insiden ini terjadi karena tali di tiang bendera putus. Meski tak dapat berkibar di atas, bendera merah putih akhirnya tetap dibentangkan sebagai penghormatan. Tepuk tangan bergemuruh di Stadion Sriwedari untuk menyemangati pasukan pengibar bendera. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Rasa kecewa tak dapat disembunyikan dari para petugas pengibar bendera. Tapi Wali Kota Solo tetap memberikan semangat dengan menemui para petugas upacara. Tapi yang namanya kejadian seperti ini, kecelakaan, kan kadang-kadang kita nggak bisa prediksi. Tapi yang penting tetap semangat, ya. Terus pokoknya tetap jalan terus, ya. Tetap sukses ya Mas, meskipun bendernya tidak. Ya, kesalahan-kesalahan kecil ya, saya mohon maaf.
Agar insiden serupa tak berulang dalam upacara penurunan bendera, tali tiang bendera yang putus telah diganti. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, di sela acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta hari ini, Presiden Joko Widodo menerima tim nasional U16 yang baru saja menjuarai Piala AFF U16. Tim nasional yang hadir bersama pelatihnya Bima Sakti ke Istana Merdeka langsung disambut Presiden Jokowi di ruang kredensial. Presiden mengucapkan selamat kepada Timnas U16 serta tim pelatih yang telah menjadi juara AFF U16. Kepada Timnas U16, Presiden berpesan para pemain ini bisa menjaga performa terbaik yang dimiliki agar jangan sampai menurun di jenjang usia berikutnya. Atraksi pesawat tempur TNI Angkatan Udara atau Flypass yang ada di pengibaran bendera raksasa, serta ada pengibaran bendera raksasa maksud kami saudara oleh helikopter TNI AU dan Polri mewarnai langit ibu kota dan Istana Merdeka untuk memeriahkan peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Angkatan Udara di bawah biru langit ibu kota mengucapkan. Atraksi ini saudara dilakukan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU yang melintas dari arah depan podium Istana Merdeka Jakarta. Gugusan penerbang pesawat tempur Garuda Flag ini terdiri dari 14 pesawat F-16 Fighting Falcon yang bermanuver membentuk angka 77. Menandai usia kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah atraksi Flypass, acara dilanjutkan dengan penerbangan bendera raksasa oleh Nusantara Flight dengan formasi gabungan TNI Polri. Ini melambangkan sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flag Formation datang dari sebelah kiri podium. Nusantara Flight Giant Formation. Saudara, industri pertahanan RI semakin maju dan konsisten go internasional. Pesawat buatan dalam negeri sudah diekspor ke Thailand hingga Uni Eropa. Hilo Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh. Gak khawatir dia sakit, kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Detol. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani.
Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh. Ketombe dan rambut berminyak, no worries. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan Double Active Agents Amyl Metacresol dan Dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibakterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji, ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku tetap latihan, meski keringat, bau kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool, 5 derajat, dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan, dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Anda kembali menyaksikan berita utama di Hari Kemerdekaan. 4 sorotan utama yang membanggakan kami sajikan untuk Anda. Pertama, industri pertahanan Go International. Industri pertahanan RI semakin maju dan konsisten Go International. Pesawat buatan dalam negeri sudah diekspor ke Thailand sampai Uni Eropa. Produksi alutsista dalam negeri makin bisa diandalkan. Tidak hanya digunakan menjadi alat pertahanan dalam negeri, tapi juga sampai luar negeri. Hal ini terlihat dari tren ekspor alutsista buatan produsen Indonesia yang dijual sampai global. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI misalnya telah mengekspor pesawat ke sejumlah negara. Di tahun ini saja, PTDI mengekspor pesawat terbang NC2121 untuk Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Thailand. Adapun pesawat NC2121 sepenuhnya dikerjakan oleh PTDI. Sementara tahun lalu, PTDI juga mengirim pesawat terbang jenis CN235220 Maritime Patrol Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal. Ini artinya Senegal sudah memesan 3 kali pesawat produksi PTDI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan mengklaim pesawat 235220 laris manis di pasar dunia. Untuk memenuhi permintaan global, Menhan bahkan menargetkan dalam setahun PTDI dapat memproduksi atau memenuhi pesanan pesawat di atas 4 unit. Dan ternyata sebetulnya
ada pernyataan dari beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, di Amerika Latin, bahkan beberapa negara Asia dan Eropa menyatakan sangat berminat dengan pesawat C235. Momentum ini saya kira harus kita sambut. Menhan Prabowo juga mengatakan selain pesawat CN-235, pesawat N-219 juga punya potensi besar untuk dipasarkan di pasar internasional. Sejumlah negara memang sudah menjadi langganan pesawat PTDI. Ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Senegal, Turki, Burkina Faso, Guinea, Arab, Venezuela, serta Uni Eropa. Ada harapan besar bagi perusahaan BUMN memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan, Indonesia harus membangun industri pertahanan dalam negeri agar siap memasuki era persaingan baru. Tim Liputan, Kompas TV. Berita berikutnya, film nasional bangkit saudara setelah tertekan pandemi. Kini industri film mulai bangkit lagi. Terbukti, film Indonesia kini sudah laris diserbu penonton. Industri film nasional sempat lesu tak bergairah saat pandemi melanda negeri. Namun kini, industri perfilman sudah mulai bangkit lagi dengan sejumlah karya yang sudah dan akan naik layar untuk memberi hiburan bagi masyarakat. KKN Desa Penari misalnya, film yang diklaim diangkat dari kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program kuliah kerja nyata di Desa Penari dan berakhir tragis, sukses menjadi film horor terlaris pasca pandemi. Anehnya. Menyusul kesuksesan KKN di Desa Penari, film horor lainnya Pengabdi Setan 2 juga laris diserbu penonton. Sutradara sekaligus penulis Pengabdi Setan 2 Joko Anwar optimistis, industri perfilman tanah air sudah pulih dari pandemi. Dibilang secara industri penonton sudah kembali menonton film Indonesia di bioskop, jadi bisa dibilang kita sudah pulih ya dari pandemi. Optimis banget bisa sekarang udah on track ya menurut saya, on track kembali ke tahun 2019 sebelum kita berhenti karena pandemi. Dan kayaknya kita akan semakin lama semakin maju nih industri filmnya, semakin banyak penontonnya. Sekarang tinggal bagaimana filmmakernya bisa apa tidak mensupply bioskop, mensupply penonton dengan tontonan yang berkualitas secara teknis dan estetika dan diceritakan dengan baik. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama. Tak hanya film horor yang kembali menuai kejayaannya. Film keluarga juga berhasil membawa penonton terbawa suasana seperti film Ngeri-Ngeri Sedap. Bahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sampai menangis usai menyaksikan film Ngeri-Ngeri Sedap. Koncone kewan, kok iki kewan? Ayu lho, kewan iki nek akeh wulune ya ayu. Sejumlah karya film anak bangsa berhasil membuktikan industri perfilman Indonesia kembali bangkit setelah terkena dampak pandemi. Ada 5 film di tahun 2022 yang sudah mengumpulkan jumlah penonton terbanyak. Posisi pertama ada KKN Desa Penari, lebih dari 9 juta penonton. Kemudian ada Pengabdi Setan 2, hampir 5 juta penonton. Lalu disusul Ivana, Ngeri-Ngeri Sedap, dan Kukira Kau Rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Ini kisah inspiratif sukses karena bertani. Omsetnya pun sampai ratusan juta per bulan. Tidak banyak anak muda yang tertarik jadi petani. Namun, seorang pemuda asal Desa Losari, Magelang, Jawa Tengah, Raindra Syahdan, justru berkomitmen berkecimpung di sektor pertanian. Raindra sudah mulai merintis menjadi petani sejak duduk di bangku SMK. Berkat ketekunannya sebagai petani,
Raindra berhasil mengumpulkan omset sampai ratusan juta rupiah. Tak ingin sukses sendiri, Raindra pun membentuk wadah bagi anak muda untuk membangun usaha di desa lewat sekolah tani dan PKK milenial. Di sini Raindra berbagi dan memberikan pelatihan bertani dan beternak sederhana. Sekitar itu kita bimbing dari mulai budidayanya, manajemen kesehatannya, pemasarannya, bahkan akses permodalannya itu juga kita bina, dan alhamdulillah sekarang kapasitas atau jumlah ternak yang kita kelola itu sudah mencapai 700 ekor. Menjadi petani sukses adalah impian besar Raindra. Jatuh bangun telah ia lalui. Berkat kerja keras, usaha Raindra kini telah berkembang pesat dan tersebar di Magelang. Raindra juga mempercayakan beberapa usahanya dikelola pemuda binaannya. Memang tidak mudah, tapi dari sini Raindra ingin mengajak anak muda kembali bertani untuk membangun desa. Tidak ada pertanian yang merugikan, yang salah adalah manajemennya. Selama kita bertani dengan manajemen, saya yakin kita akan untung gitu ya, dan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pada intinya pertanian itu tidak identik dengan kotor, tidak identik dengan miskin, dan tidak identik dengan kujal. Petani sekarang itu keren. Sebagai petani milenial sukses, Raindra diundang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam acara penghargaan ketahanan pangan, khususnya dalam hal swasembada beras kepada Indonesia dari International Rice Research Institute di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan keinginannya agar semakin banyak anak muda yang menjadi petani. Apalagi terbaru, Presiden punya target Indonesia mampu swasembada jagung setelah sukses swasembada beras. Jika semakin banyak anak muda seperti Raindra yang bahkan memberikan pelatihan kepada anak muda untuk bertani, ini mempermudah upaya pemerintah memajukan sektor pertanian. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan terakhir, bersiap hadapi tahun ke-8. Pemerintah patok pertumbuhan ekonomi tahun depan 5,3% di tengah sejumlah tantangan. Mampukah Indonesia mengejar target pertumbuhan tersebut? Tahun 2023 diramal bakal menjadi tahun yang suram bagi perekonomian global. Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan menyematkan istilah gelap signifikan di tahun 2023. Kenaikan harga komoditas seperti minyak akibat dampak perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor kegelapan ekonomi tahun depan. Tapi Indonesia masih optimistis mampu melewati tahun suram dengan sejumlah jurus, seperti mendorong sumber pertumbuhan baru. Dalam penyampaian pidato RAPBN 2023, Presiden mengumumkan target pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3%, lebih tinggi dari target APBN 2022. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus terus dipacu, serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan. Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing, dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Target pertumbuhan ekonomi RI 2023 ini lebih tinggi dari proyeksi IMF, 5,2%, setelah sebelumnya IMF memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 6%. Sementara IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2023 akan tumbuh 2,9% lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022, 3,2%. Berkomitmen menjaga penguatan ekonomi RI, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar tetap waspada karena tantangan perekonomian ke depan makin berat. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, hari ini ada aksi sejumlah warga yang membetulkan bendera tersangkut saat upacara HUT ke-77 Republik Indonesia. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Haji, hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.